Oke, teman-teman. Jadi ini materinya ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya cuman sharing aja ya, teman-teman ya. Hal-hal yang saya lakukan, hal-hal yang saya tahu ya. Saya kasih judul The Simple Truth, teman-teman. Ya, jadi hal-hal yang simple, teman-teman ya, kebenaran-kebenaran simple ya. Nah, teman-teman, mungkin pendahuluan dulu kali ya, pendahuluan kan nggak kenal maka nggak sayang, tapi saya nggak akan bahas terlalu banyak soal background. Tadi teman-teman udah lihat di Sunday Punch, teman-teman ya. Nah, ini adalah biodata saya, teman-teman. In case teman-teman belum tahu. By the way, di sini ada nggak sih teman-teman yang belum pernah dengar sharing saya? Jujur deh, teman-teman. Yang belum pernah dengar sharing saya. Yang banyak, belum pernah, bro. Gue kan belum denger, bro. Itu bohong banget tuh ya. Ya, yang jujur ya. Soalnya saya udah berkali-kali, teman-teman ya. Tahun lalu aja saya udah sharing online loh ya. Edison belum pernah sharing online tuh sama si Acong ya. Jadi ya, biasa lah gitu ya. Kebaikan gitu ya. Orang dilupakan, kejelekan buruk diingat terus gitu ya. Boleh ya. Oke ya, saya sedikit sharing aja lah teman-teman ya. Jadi saya itu masih muda teman-teman ya, belum tua gitu ya. Pendidikan saya tuh, saya orang hotel teman-teman ya, lahirnya di Bandung. Jadi saya tuh asli orang Bandung nih teman-teman ya. Cuman kuliahnya di UPH ya, bukan karena saya anak orang kaya, tapi karena saya tuh ngerengek ke papi saya ya. Karena kalau teman-teman lihat UPH ya, itu ya saya bisa bilang itu alma mater saya itu memang racun teman-teman ya. Teman-teman pasti langsung pengen kuliah di sana karena fasilitasnya luar biasa. Jadi saya ngerengek tuh ke papi saya ya. Nah, alhasil saya kuliahlah saya di UPH ya, dengan segala jeripaya papi saya gitu ya, dengan segala kekurangannya gitu ya. Nah, saya juga nggak pernah kerja yang kayak Erison kan kerjanya lama gitu ya kan. Kalau Acong juga udah bisnis lama gitu ya. Saya nggak pernah, teman-teman. Saya tuh cuman magang internship. Tapi sebenarnya internship itu sama aja kayak kerja, cuman bedanya nggak digaji. Jadi saya karena orang hotel, saya magang di 3 tempat, teman-teman. Arya Duta Hotel di Tugutani ya, itu grupnya Hyatt ya. Ada juga di Ritz-Carlton Hotel, itu yang di Kuningan yang tanggal 17 Oktober 2006 ya. Saya jadi waiter teman-teman ya, daily worker gitu, jadi waiter acara wedding ya. Yang cukup lama itu di tahun 2007 ya, cukup lamanya 6 bulan teman-teman ya. Ritz-Carlton itu di Bali teman-teman ya. Itu di Bali, sekarang jadi Ayana teman-teman ya. Oke, so far suara masih jelas ya harusnya ya. Oke. Lanjut bro, lanjut. Oke ya, nah jadi teman-teman ya, terus saya karir di Prudential. Nah ini teman-teman ya, ini saya di Prudential dari 2008 ya, sampai dengan 2016 saya dengan beberapa leader kami membuka kantor Amazing Team ya. Dan juga ini adalah prestasi saya di Prudential teman-teman ya. Percayalah leader Anda prestasinya lebih dahsyat teman-teman ya. Jadi saya masih belajar juga ya, belum ada apa-apanya teman-teman ya. Nah, mungkin saya langsung aja ke bahan gitu ya, karena di bahan saya juga ada sedikit kisah perjalanan saya teman-teman ya. Jadi saya itu kalau teman-teman perhatikan, saya sempat di Ritz-Carlton Bali ya, Ritz-Carlton Bali tahun 2007 ya. Nah jadi saya itu kenal bisnis Prudential, saya kenal produk Prudential itu tahun 2007 teman-teman ya. Saya ditawarin jadi nasabah sama kakak saya ya. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Awalnya saya cuma kenal Prudential itu tuh jadi nasabah tahun 2007 teman-teman ya. Kan saya kan join kan 2008 nih teman-teman. Jadi sebenarnya saya itu ya sedikit ngerti lah teman-teman ya, pemikiran teman-teman ya. Jadi saya benar-benar sharing ini benar-benar dari hati teman-teman ya. Nggak ada yang saya tipu ya. Ini benar-benar saya all out dari hati nih teman-teman ya. Nah jadi gini. Apakah Anda tidak mau join Pru, teman-teman? Ya, apakah Anda merasa ragu, ya? Merasa kayaknya Pru bukan gue banget gitu, ya? Bukan passion gue gitu, ya? Habis itu nggak bisa ngomong lah gue, ya? Nggak ada bakat, ya kan? Nggak banget lah, gue kan backgroundnya bagus, lulusan luar negeri, lulusan universitas ternama gitu ya. Sayang lah kan udah kuliah di bidang tertentu nih, gue juga udah kerja di bidang A nih. Sayang dong kalau gue lepasin gitu aja gitu loh, ya. Jadi pasti banyak keraguan, pasti banyak satu pemikiran yang teman-teman akan pikirkan ketika teman-teman mau jalani bisnis Prudential ya. Ketika teman-teman dipresentasikan bisnis Prudential ya, nggak sedikit juga yang akhirnya nggak mau karena merasa ragu lah, bukan gua banget dan lain-lain teman-teman ya. Nah
teman-teman, satu hal yang mau saya beritahu bahwa apa yang teman-teman rasakan, teman-teman itu nggak aneh, teman-teman. Ya, itu normal, tenang. Ya, teman-teman itu nggak sendiri, teman-teman. Saya juga merasa seperti itu. Ya, sejujurnya saya juga merasa seperti itu. Saya melihat bahwa memang kalau orang join di bisnis Prudential gitu ya, itu tuh memang punya satu kesamaan teman-teman yang sukses gitu ya. Kesamaannya adalah mereka semua pasti awalnya nggak mau join Prudential. Jadi saya tuh ngerti banget pemikiran teman-teman gitu ya. Nah, saya jadi nasabah Prudential tahun 2007 bulan saya lupa bulan Februari kalau nggak salah ya. Nah, abis itu saya praktek kerja lapangan teman-teman ya, praktek kerja lapangan di Ritz-Carlton yang di Bali selama 7 bulan teman-teman ya. Nah, itu saya masih usia 20 tahun, teman-teman. Sebenarnya cara paling gampang untuk melihat masa depan kita itu adalah dengan kita ngelihat aja orang yang udah kerja di perusahaan tersebut, ya misalnya 10 tahun, 15 tahun lebih lama gitu. Ya kurang lebih masa depan kita seperti itu. Teman-teman, itu cara paling simpel menurut saya. Nah, ketika saya internship gitu ya, di Ritz-Carlton itu, di hotel di Bali itu, saya melihat bahwa karir yang saya inginkan, resultnya tuh benar-benar jauh, teman-teman. Karena saya melihat orang yang kerja di tempat itu 15 tahun, 10 tahun lebih dulu dari saya, dan saya melihat, wah ini kok nggak apa ya? Saya nggak mau jadi seperti dia, teman-teman. Ya, itu saya umur 20 tahun loh, teman-teman. Ya, saya melihat banyak teman-teman saya udah usia 30 tahun, udah tahu di tempat kerjanya saat ini tidak bisa mengantarkan dia kemana-mana, tapi dia stay gitu loh. Ya, saya waktu itu melihat usia 20 tahun gitu, teman-teman. Ya, nah jadi saya nggak nyerang siapa-siapa gitu ya, kerja juga bagus gitu ya, asal halal yang penting ya teman-teman ya. Cuman saya latar belakangnya kan pengen sukses teman-teman ya, seperti di depan saya. Jadi keluarga besar saya tuh kaya raya, cuman keluarga sayanya itu tuh bener-bener paling ya bisa dibilang paling berkekurangan lah teman-teman. Jadi dari dulu tuh pengen sukses. Nah itulah dorongan dari keluarga saya gitu. Saya dari dulu pengen sukses, dan saya melihat di industri yang saya jalankan itu tidak bisa mengantarkan saya menuju kehidupan yang saya inginkan gitu teman-teman ya. Nah, jadi tahun 2007 saya kenal bisnis Prudential, jadi nasabah Prudential teman-teman ya. Nah, hal yang membuat saya join Prudential tahun 2008 saya direkrut, sama kayak teman-teman direkrut diajakin bisnis Prudential itu Januari 2008 ya. Alhasil saya nggak mau teman-teman. Kenapa? Ya ini tulisan-tulisan ini teman-teman ya, ragu lah ya, merasa bukan gua banget, bukan passion gua gitu ya kan. Saya mikir saya orang perhotelan gitu, bukan passion gua ya, nggak bisa ngomong lah ya kan, enggak lah, bukan gua lah, ragu lah gitu. Jadi saya juga seperti itu. Di bulan Januari 2008 saya tolak bisnis Prudential ya, waktu itu yang ngajak kan kakak saya ya. Jadi saya tuh jadi nasabah pertamanya kakak saya gitu teman-teman ya. Nah, saya nolak lah bisnis Prudential teman-teman ya. Tetapi takdir berkata lain nih teman-teman. Di bulan depannya, di bulan Februari, saya main bola mengalami kecelakaan teman-teman ya. Jari manis tangan kanan saya itu pecah di dalam. Itu jari manisnya sampai bengkok teman-teman. Ya, itu pecah di dalam. Ya, lagi main bola pecah teman-teman ya. Nah, alhasil panik saya pada saat itu gitu ya. Sebagai anak perantauan ya, saya telepon papi saya ada di Bandung ya. Papi saya marah-marah, mami saya nggak tahu ada di mana ya. Cuman kakak saya bilang ya, Richard, dia bilang, "Ya udah Yer, kamu kan punya kartu Prudential. Ya udah kamu klaim aja pakai kartu Prudential." Saya juga baru tahu. Jadi saya ngambil polis Prudential, tapi saya nggak tahu manfaatnya apa. Nah, akhirnya ya udah, saya dioperasi di Siloam Karawaci, teman-teman. Nah, ini adalah foto ketika saya udah kelar operasi nih, yang tengah. Yang kanan adalah ketika saya pemulihan. Jadi teman-teman, saya pas zaman agent, tampang saya seperti itu, teman-teman. Ya, pas saya zaman agent, ya. Nah, nggak ada tampang sukses, teman-teman. Ya, saya juga bingung gitu ya. Dulu saya tuh bingung, kenapa gua tuh susah banget dapat cewek gitu ya. Nah, pas saya ngeliat foto saya waktu zaman dulu gitu ya, wajar aja, nggak ada cewek yang mau cowok kayak gini, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman gitu ya, yang susah ngerekrut ya, yang susah dapat cewek ya, coba teman-teman ngaca teman-teman ya, gitu ya. Jadi itu tuh teman-teman ya, itu pemulihan waktu pas saya udah kelar operasi ya. Nah, ini udah jahitannya udah mau dilepas seperti ini teman-teman ya. Nah, karena saya udah klaim Prudential ya, jadi nasabah klaim gitu ya. Akhirnya kakak saya ngajakin lagi ya, kakak saya ngajakin lagi, udahlah Yer, udahlah lu cobain gitu bisnis Prudential. Cara ngajakinnya gitu aja teman-teman ya, selayaknya kakak ke adik. Jadi saya 4 bersaudara teman-teman ya, saya 4 bersaudara. Saya itu anak paling kecil gitu ya, kami semua cowok semua gitu ya.
Nah, sekarang kami semua ada di Prudential ya, full time gitu teman-teman ya. Nah, jadi kakak saya ngajakin ya seperti itu aja gitu ya. Saya ya apa iya ya, apa bener ya? Ya udahlah coba aja kali ya. Jadi saya akhirnya datang lagi ke kantor tuh. Itu waktu itu bulan Maret kalau nggak bulan April teman-teman ya. Saya datang lagi dengan terpaksa teman-teman ya. Jadi saya tuh bukan orang yang orang yang ditawarin bisnis Prudential langsung iya langsung mau, enggak teman-teman ya. Jadi saya tuh ngerti misalnya teman-teman ada ragu merasa bukan gua banget ya. Saya juga seperti itu ya. Karena saya klaimnya udah keluar, akhirnya kakak saya ngajakin lagi, udah lalu coba kayak tawon teman-teman ya gitu ya. Ya udahlah dengan berat hati saya datang ke kantor ya. Nah, datang ke kantor ya dikenalin sama kiri sama kanan ini siapa ya. Tapi saya di situ udah mulai terbuka gitu. Saya ngomong gitu ya, saya berdoa, saya mikir gitu. Apa benar ini jalan saya gitu ya? Ya kan maksudnya kenapa Tuhan ngarahin saya ke sini gitu? Ya kan saya percaya di hidup ini nggak ada yang kebetulan gitu. Apa benar ya? Saya ragu gitu loh teman-teman. Ya dengan berat hati akhirnya saya bilang ya udahlah coba aja gitu. Kan nggak ada ruginya ya. Nah itu yang saya pikirin teman-teman. Ruginya apa sih? Coba bisnis Prudential. Nah teman-teman coba pikirin ya. Misalnya sekarang dikasih tahu 4 tahun 100 juta teman-teman ya. Join aja, ruginya apa sih? Ya nggak diminta modal gitu kan. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Misalnya 4 tahun kemudian, dulu kan 5 tahun ya, dulu 5 tahun. 5 tahun dijanjiin 100 juta sebulan ya. Misalnya saya mikir gini, 5 tahun ke depan, Richard itu jahat, bohongin saya. Saya nggak dapat 100 juta. Saya diketok sekali, cuma dapat 50%. Saya cuma dapat 50 juta. Nah, teman-teman bayangin. Coba teman-teman. Misalnya teman-teman join bisnis Prudential, 5 tahun dapat 50 juta. Teman-teman dibohongin nih. Dibohongin. Pikir deh, 5 tahun 50 juta. Masih oke nggak teman-teman? Dibandingin misalnya kita berkarir di luar sana, berbisnis contoh, ya kan, dengan modal yang banyak teman-teman. Itu masih lumayan loh teman-teman. Ya, bahkan kalau saya ditipu 2 kali, 5 tahun cuma dapat 25 juta, itu masih lumayan teman-teman. Ya, kita kerja 5 tahun berapa income kita, teman-teman? Ya, seperti itu. Jadi saya mikir ya udahlah coba aja kali ya, tapi ragu-ragunya masih banyak, negatifnya masih banyak, masih mikir kayak apa iya ya, apa gue coba kerja ya, apa gitu loh teman-teman. Ya, akhirnya dengan ya udah saya coba aja lah, kan nggak ada ruginya ya, gitu loh. Oh ternyata ketika saya training, ternyata dari A sampai Z semua diajarin teman-teman. Ya, jadi saya jalanin Prudential dengan seperti itu. Belief-nya nggak langsung firm, gitu loh teman-teman. Ya, visinya nggak langsung firm. Ditanya ya, pernah ada orang nanya ke saya seperti ini. Dulu lu emang maunya apa sih pas jalanin Prudential? Ketika saya 2008 itu tuh kalau fresh graduate itu kira-kira income 3,5 kalau nggak salah. 3,5 sampai 4 itu udah mentok teman-teman ya. Saya dulu cuman mikir, saya pengen banget ya secepatnya income 10 juta teman-teman. 10 juta sebulan. Karena angka itu waktu itu udah oke banget untuk umur saya fresh graduate teman-teman. Jadi saya mulai bisnis ini bener-bener cuman visinya juga pendek-pendek walaupun tahu bisnis ini bisa ngasih banyak hal ya. Jadi saya cuma mulai seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Yang pengen saya ajak teman-teman ngobrol adalah seperti ini teman-teman ya. Saya seorang Jeremia Johan ya, seorang Yeri gitu ya. Tahu nggak sih teman-teman bahwa saya itu tuh tipe orang yang semakin saya diojok-ojokin, udah lalu cobalah bisnis Prudential, saya semakin enak teman-teman, gitu ya. Saya semakin menjauh justru teman-teman, ya. Saya tuh tipenya seperti itu, gitu ya. Jadi ya kadang-kadang dipikir-pikir aneh juga gitu ya. Maksudnya emang lu kaya, nggak kaya juga gitu. Jadi ternyata sombong itu bukan cuma milik orang kaya teman-teman. Orang miskin pun bisa sombong gitu ya. Contohnya saya gitu ya. Jadi semakin saya dikasih tahu pro bagus, saya tuh semakin nggak mau, semakin menjauh gitu loh teman-teman. Ya semakin jual mahal gitu ya. Nah teman-teman, jadi hal yang membuat akhirnya saya mau untuk membuka hati di bisnis Prudential itu adalah hal-hal yang saya tanyakan ke diri saya. Ya, di samping hal-hal yang dari leader saya omongin ya, tapi lebih efek itu hal-hal yang saya tanyakan. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman untuk apakah benar Prudential jawaban doanya teman-teman? Saya nggak tahu. Erison nggak tahu, Acong nggak tahu, Aan nggak tahu. Ya, semua leader teman-teman nggak tahu gitu loh. Cuman teman-teman coba carilah jawabannya di dalam diri teman-teman sendiri. Nah,
coba teman-teman ngobrol sama diri teman-teman, kesampingan ego gitu ya. Ini yang dulu saya lakukan. Coba kita review dulu di mana posisi kita untuk mencapai goal kita dalam hidup ya. Itu saya tulis ada acuity. Acuity adalah kepekaan ya terhadap apa yang dilakukan sekarang compare dengan goalnya kita. Nah, jadi contoh gini, teman-teman saya percaya teman-teman yang di sini ada berapa sih partisipan? Saya lihat. Oh, 42 ya. Nah, teman-teman saya percaya di antara 42 partisipan ya, semua dari teman-teman pasti punya goal, pasti teman-teman ya. Apapun itu ya, ada yang pengen bahagiain istri, anak ya kan, mertua, orang tua gitu ya, teman-teman ya. Apapun itu, teman-teman coba cek teman-teman punya goal dan teman-teman posisi saat ini teman-teman udah sampai belum ke goalnya teman-teman. Nah, itu yang paling penting teman-teman menurut saya ya. Nah, coba teman-teman tanyakan hal-hal seperti ini ke diri teman-teman. Teman-teman yang nanya, bukan saya atau leader teman-teman yang nanya. Lu orang udah usia berapa nih gitu loh. Kamu tuh usia berapa? Udah kerja berapa lama? Nah, coba tanya income yang udah dimiliki sekarang berapa? Gitu ya, karena udah kerja berapa lama nih, udah kerja berapa lama, income-nya berapa gitu loh teman-teman ya. Contoh yang hal-hal yang kita tanyakan, berapa banyak aset yang sudah kita miliki ya, udah kasih berapa untuk orang tua, kan ini kan fokusnya kan ke diri kita semua nih. Nah, coba deh kita tanya, udah kasih berapa banyak orang tua yang udah berkorban luar biasa nih buat kita udah kasih belum ya, udah kasih berapa ya, apakah pasangan hidup atau anak ya udah happy dengan standar kehidupan saat ini. Kadang-kadang kalau cowok biasanya berasanya, gua sih soalnya happy ya kalau gua ya. Tapi kalau ditanya anaknya sama istrinya belum tentu, teman-teman. Karena cowok tendensinya cepat puas, teman-teman. Ya, nah kita harus tanya ke pasangan hidup, tanya ke anak kita, gitu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya coba tanyaan ke diri saya, teman-teman. Ya, berapa banyak waktu yang kita habiskan sehari-harinya untuk orang yang kita cintai? Berapa banyak impian yang belum tercapai? Berapa banyak waktu yang tersisa untuk mewujudkannya? Nah, jadi kita mesti memiliki kepekaan, teman-teman, ya. Kepekaan, acuity. Nah, kita coba tanyain pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman. Percuma lagi kalau misalnya leader teman-teman ngomongin seberapa banyak gitu ya, sampai berbusa gitu ya. Terus teman-teman nggak gerak, itu memang percuma, teman-teman. Tapi ketika kita mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari kita jujur, nah di situ mulai, teman-teman, ya. Sebenarnya yakin nggak sih kita sayang sama orang tua kita, gitu loh. Ya, bisa nggak sih bisnis prudential ini mengantarkan kita gitu loh. Kalau nggak ada bisnis prudential, kira-kira gimana sih caranya? Di sini mungkin terkesannya saya ngomongin soal duit-duit terus teman-teman. Tapi kenyataannya ketika saya join ya, jadi memang orang itu punya alasannya beda-beda untuk join prudential. Jujur kalau saya adalah memang uang teman-teman ya. Tapi seiring berjalan waktu saya maintain banyak leader-leader hebat di bawah saya ya. Sebelum di Prudential aja udah sukses. Dia punya goal yang lain. Contoh ada tim saya gitu ya, sekarang udah jadi agency director, anak orang kaya, punya bengkel bubut gitu ya, pewaris bengkel bubut gitu ya. Asetnya aja kalau dijual itu bengkel bisa 40 miliar something, teman-teman. Ya, bisnisnya udah besar banget gitu. Dia kenapa mau join Prudential? Karena dia mau bikin bisnis yang bisa diwarisin, teman-teman. Dan dia jalanin Prudential dengan benar-benar luar biasa, 2 tahun income 100 juta, teman-teman. Saya ada ngerekrut sekarang udah jadi AAD saya, ya, seorang konsultan pajak, udah bikin perusahaan sendiri gitu ya, ngegaji karyawannya aja, teman-teman, ya, 1 bulan itu 500 juta rupiah 1 bulan. Nah, kenapa dia mau join Prudential? Karena semakin besar bisnisnya, dia semakin sibuk, dia nggak pengen itu terjadi, teman-teman, karena dia pengen waktu. Nah, jadi semua orang punya goal beda-beda, tapi tanyakan hal-hal yang penting ke diri teman-teman. Siapa yang penting? Gitu loh teman-teman ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang atau pemikiran yang membuat saya akhirnya serius di bisnis prudential, teman-teman, tentang musim kehidupan ya. Ini adalah musim kehidupan orang. Ini yang saya dulu pikirin ketika saya masih usia 20 tahun, teman-teman ya. Dari SD, kuliah, kerja, menikah, punya anak dan seterusnya nih, teman-teman ya. Hidup ada tiga tingkatan, teman-teman. Tingkatan pertama adalah tingkatan dependent ya, tiga fase. Fase dependent, fase kita bergantung sama orang tua, teman-teman. Ya, itu dari SD sampai kuliah, dari kecil sampai kuliah, kita masih bergantung, ya. Dan ada fase namanya independent, kita bisa mandiri, ya, kerja sampai dengan menikah, kita udah mandiri, teman-teman, ya. Muncul fase interdependent ketika kita udah bisa membiayai orang, ya, kita udah bisa menjadi berkat buat orang, yaitu anak kita dan mungkin orang tua, ya. Itu fase interdependent. Nah, teman-teman, jadi saya itu
adalah contoh generasi sandwich. Teman-teman pasti udah tahu lah generasi sandwich, diapit atas, diapit bawah. Nah, itu yang saya pikirkan, teman-teman, ya. Nah, dulu saya join Prudential ketika saya umur 21 tahun. Ya, kenapa saya mau jalanin bisnis Prudential? Karena saya udah tahu diri nih, teman-teman. Dari umur 20 udah tahu diri bahwa saya nggak bisa ngarepin papi mami saya untuk bayarin meritan saya, rumah saya, mobil saya udah tahu diri. Dan saya tahu bahwa someday saya punya anak dan saya punya orang tua yang udah tua. Saya harus mengcover anak saya harus mengcover orang tua. Saya mau tanya di Zoom meeting ini, ada 44 orang. Ada nggak orang yang nasibnya kayak saya? Teman-teman, ada generasi sandwich, ya, harus biayain diri sendiri, ya, biayain anak, ya, di saat yang bersamaan biayain orang tua. Saya mau nanya, ada nggak, teman-teman? Saya percaya sih harusnya banyak. Ada. Saya 90% sandwich. Ada, ya. Saya banyak ya, teman-teman ya. Ya. Banyak loh, teman-teman. Ya, 90% generasi sandwich. Berarti banyak banget, teman-teman. Ya. Nah, ya itu saya gitu loh, teman-teman. Ya, thank you buat responnya ya, teman-teman ya. Itu saya gitu. Saya dari dulu udah tahu bahwa itu akan terjadi. Nah, pertanyaannya saya mau siapin dari sekarang, dari saya masih usia 20 tahun, atau saya persiapin nanti aja deh, gimana nanti, slow aja Jack gitu ya, gimana nanti gitu ya. Nah, itu pilihan, teman-teman ya. Cuman saya aware ya, saya ngerasa hebat banget kalau ada orang generasi sandwich dan dia leha-leha. Ya menurut saya itu hebat gitu loh. Kenapa, teman-teman? Karena kan saya kan ngomong generasi sandwich gitu ya. Saya ternyata ngerekrut orang banyak juga generasi sandwich, teman-teman. Bayangin, teman-teman ya. Menurut saya sangat berat bagi seorang generasi sandwich untuk membangun kehidupan. Kenapa? Karena seseorang generasi sandwich udah pusing mikirin kehidupan diri sendiri. Beli rumah, beli mobil, biaya merit, dan lain-lain. Beda halnya nih, teman-teman. Ya, dulu saya mikir gini, teman-teman. Ini ya, ini contoh nih. Ini contoh simple aja. Beli rumah 1M. Rumah 1M itu cicilan 15 juta sebulan. Kalau nggak ada DP, teman-teman. Saya lupa ini kalau nggak salah cicilan 10 tahun atau 15 tahun, saya lupa gitu ya. Ini udah nanya ke orang KPR gitu ya. Berarti 10 tahun, 15 tahun. 15 juta. 10 tahun, teman-teman ya. Istri saya kan mantan orang bank gitu ya. Nah, rumah 1M cicilan 15 juta sebulan. Nah, teman-teman gini. Teman-teman Enrich kan kebanyakan di Jakarta nih. Nah, saya mau nanya, rumah 2 miliar di Jakarta ya. Rumah berapa? 2 miliar, teman-teman. Itu rumah mewah atau rumah layak, teman-teman? Saya pengen tahu deh. Rumah 2 miliar di Jakarta. Mewah ya kayak Sultan atau rumah layak, teman-teman? Rumah RSS itu rumah sederhana sekali. Rumah layak loh, teman-teman. Ya, rumah layak. Mewah, oh jauh, teman-teman, tapi layak. Ya, layak. Nah, teman-teman, artinya kalau punya rumah harga 2 miliar, rumah standar ya, 2 miliar, berarti cicilannya berapa? Rumah Apui 8M ya. Nah, berarti cicilannya 30 juta, teman-teman. Nah, pertanyaannya, orang mau punya cicilan 30 juta, berarti income-nya harus berapa? Kan gampang. Kan cicilan kan 30% kalau kita kredit bank. Berarti income harus 90 sampai 100. Teman-teman dihitungin kayak gini, saya umur 20 tahun, 21 tahun, saya pusing, teman-teman. Ya, saya pusing banget gitu ya. Terus saya mikir, ngelihat kiri kanan saya, teman-teman anak UPH, ini kenapa mereka nggak pada pusing? Kenapa saya mikir masa depan? Kenapa mereka nggak mikir? Gitu loh. Kenapa mereka kayak leha-leha aja? Saya pusing, saya mikir, ya pusing, sampai saya tahu jawabannya. Mereka nggak pusing karena mereka dibiayain bapaknya. Nah itu beda, teman-teman. Ya, mereka dibiayain siapa? Bapaknya. Gitu ya, tinggal minta. Ya, skill yang dia miliki adalah skill minta, teman-teman. Nah, saya mikir, saya tahu diri nih, saya nggak bisa minta seperti itu ke bapak saya. Nah, jadi saya mikir, ini harus dapat income yang gede gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman mikir deh ya, bagi teman-teman generasi sandwich ya, udah pusing teman-teman ya. Ini ya, kalau bicara kendala-kendala atau tantangan di kehidupan banyak banget teman-teman ya. Saya benar-benar beli rumah, beli mobil, biaya menikah itu 100% uang sendiri. Papi saya nggak sumbang biaya merit, mobil, rumah atau apapun, teman-teman. Ya. Nah, jadi thanks to Prudential, thanks God ya, gitu loh, teman-teman ya. Nah, jadi udah pusing, teman-teman. Hari ketika saya merit H-1 itu masih kurang duit 70 juta, teman-teman. Tahun 2040. Ya. Sampai segitunya, teman-teman. Jadi
Itu ada yang itu ya bocor tuh ya. Oke ya, sampai segitunya teman-teman ya. Nah, jadi udah pusing mikirin diri sendiri teman-teman, apalagi harus tanggung orang tua dan anak teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Memang benar ketika saya usia 20 tahun, 21 tahun saya join, saya belum ada istri, pacar aja belum punya gitu ya. Orang tua juga masih kerja gitu. Cuman saya berpikir bahwa saya akan tiba di masa itu, teman-teman. Pertanyaannya, kita mau siapin sekarang atau siapin nanti? The choice is yours. Saya mikir ya saya harus siapin sekarang gitu loh. Ibaratnya udah tahu nih musim depan beberapa saat kemudian musim dingin. Musim dingin tuh orang nggak bisa kerja. Musim dingin tuh ada preparation. Orang harus siapin ini itu ini itu. Sekarang musim panas, orang bisa kerja. Nah, mending siapin dari sekarang semua peralatannya atau mendingan tungguin dulu lah musim dingin datang deh, baru kita siapin. Kalau saya berpikir untuk siapin dari sekarang, teman-teman. Ya, itulah alasannya kenapa saya serius fokus jalanin Prudential, teman-teman. Hitung income 90 juta, teman-teman, di Prudential hanya dalam waktu beberapa tahun saja, teman-teman. Ya, compare dengan misalnya kita kerja di luar sana. Nah, itu alasan saya join bisnis Prudential dan serius, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, ini ada 2 pertanyaan, teman-teman, yang sering diajukan ke saya, ya. Jadi singkat cerita, akhirnya saya join Prudential lah, teman-teman. Ya, dengan ya udahlah cobain lah ya, awalnya kayak gitu ya sampai dengan hari ini ya, puji Tuhan, Tuhan berkati, semua berkat dari Tuhan gitu ya. Cuman seiring berjalan waktu ya, saya udah punya tim gitu ya, ada 2 pertanyaan ya yang sering diajukan ke saya. Pertanyaannya nomor 1 ini, gue bingung deh, kok bisa ya si itu ya, misalnya gue bingung deh, kok bisa ya orang kayak Acong gitu ya, kan udah punya bisnis ya, udah punya toko ya, kan udah oke ya. Kenapa ya? Kok dia mau ya jalanin Prudential ya? Kok gue bingung deh ya sama tim lu tuh, si itu tuh, si A. Kan udah bisnisnya udah oke banget, udah running well. Kenapa ya dia mau jalanin Pro ya? Gue bingung deh sama ada tuh, ya kan, tim saya, acting director ya, di perusahaan ternama. Dia kan udah acting director ya. Kenapa ya dia mau jalanin Pro ya? Itu tuh sering banget teman-teman. Ya, mereka tuh bingung, kenapa orang bagus malah ke Prudential. Dan juga banyak orang ngomong ke saya seperti ini, kok bisa sih tim lu tuh isinya orang-orang yang background-nya bagus? Ya puji Tuhan ya teman-teman ya, saya bangga dengan tim saya gitu loh. Ya kita rekrut itu ada ininya, ada kriterianya teman-teman. Saya menganjurkan untuk rekrut orang-orang bagus background-nya. Kenapa? Bukan masalah ini ya, kelasnya teman-teman. Karena gini, saya percaya orang yang bagus di pekerjaan sebelumnya, dia akan membawa etos kerja yang bagus ke bisnis Prudential. Ya, saya percaya hal itu, teman-teman. Ya, orang yang di pekerjaan sebelumnya jelek atau pemalas, ya nggak perform atau ya jelek lah, let's say. Ketika dia pindah ke Prudential, apakah dia bisa jadi bagus? Bisa. Saya percaya bisa, gitu loh, teman-teman. Kayak saya juga bukan orang yang bagus gimana, gitu loh. Karena saya mau berubah. Tapi kalau misalnya dia jelek, dia akan bawa etos kerja yang kurang bagus, teman-teman. Nah, saya kriteria rekrut saya cukup bangga lah ya dengan isi tim saya gitu ya. Nah, jadi banyak ada 2 pertanyaan ini teman-teman ya. Nah, orang-orang yang nanya seperti itu, saya cuma bilang pertanyaannya adalah gini, lu nanya kayak gitu, emang apa sih yang salah dengan bisnis Prudential? Kenapa lu heran gitu loh? Kenapa lu heran gitu? Orang-orang bagus ke Prudential. Coba deh kita bedah deh, ya kan? Faktanya ya, Prudential itu company terbaik dan terkuat gitu. Itu yang saya bilang. Lu tahu nggak sih Prudential itu bisa beli kurang lebih 300 bank BCA. Bank BCA kan gede banget ya di Indonesia ya. Prudential tuh bisa beli kurang lebih 300 tuh. Jadi udah kuat banget gitu loh. Jadi ya wajar gitu loh ya kan. Dan produknya primer, sangat dibutuhkan. Produknya itu tuh dibutuhkan, produk primer. Bukan produk sekunder gitu loh. Bukan produk tersier. Bukan odol yang harganya 100.000 gitu ya. Gitu yang dimana orang beli, abis itu orang tetap balik ke odol yang 10 ribuan gitu kan. Produknya primer teman-teman. Ya, saya juga bilang sistem bisnisnya franchise dan royaltinya udah jelas, ya kan? Faktanya ya, sudah lebih dari 1.500 orang yang mencapai income 100 juta sebulan. Ini data per tahun 2019, teman-teman. Ya, bisnisnya profitable, nggak cuma profitable. Ya, profit bisa di mana-mana, teman-teman. Kita cari duit just tip online bisa profit, teman-teman. Tapi bisnis ini bisa autopilot, bisa jalan tanpa kehadiran kita. Dan yang paling seru, ini bisnis bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, saat ini saya direct leader saya ada 8. Ya, 6-nya udah agency director, teman-teman ya. 6 itu sama kayak saya punya 6 Carrefour, teman-teman. Maintain 6 jadinya 56, teman-teman. Saya saat ini 56 leader. Ya kan saya maintainnya cuma 6.
gitu loh. Berkembang dengan sendirinya, teman-teman. Ya, nah bisnis bantu orang secara nasabah dan bantu orang jadi sukses dan bisnisnya bisa diwarisin. Ya, saya bangun restoran, profit saya 200 juta sebulan misalnya. Ya, saya tiong-tiong, enak banget nih teman-teman. Ya, bisa nggak saya gaji karyawan saya 200 juta juga? Nggak bakal bisa teman-teman. Ya, nggak bakal bisa. Tapi di bisnis ini saya bisa cetak orang yang income-nya 100 juta sebulan. Baru bulan lalu teman-teman ya, saya punya tim yang 2 tahun income 100 gitu ya. Dia hebat banget teman-teman. Ya, 2 tahun income 100 juta di Prudential, teman-teman. Saat ini udah agency director, timnya juga berkembang ya. Tapi kebahagiaan teman saya ini ya, leader saya ini adalah ketika leader di bawahnya kemarin menyentuh income 135 juta sebulan. Saya baru bilang ke dia, katakanlah leader direct saya namanya si A. Berarti saya punya leader direct si A punya leader di bawahnya. Berarti ini cucu saya. Saya bilang ke si A, enak banget kan? Ini yang gue bilang, kenikmatan bisnis Prudential. Kalau bicara lu income mau 500 juta, 1 miliar, itu memang lu bisa pasti. Tapi kebahagiaan itu adalah ketika lu ngelihat tim di bawah lu bisa kayak lu juga. Gitu loh. Iya, gue baru ngerti ketika itu terjadi, teman-teman. Ya, mungkin saya ngomong seperti ini, mungkin nggak banyak teman-teman yang ngerti perasaannya seperti apa. Coba sampai teman-teman dapetin income di bawah leader di bawah teman-teman tuh benar-benar nyampe 100, nyampe 200 seperti itu, ya. Nah, next, 7 bisnis dengan komunitas positif dan membuat karakter kita lebih baik. Jadi, ketika orang bertanya, kok gue bingung kenapa dia mau jalanin pro, kok isi tim lu bagus-bagus, emang apa yang salah dengan pro? Menurut saya, teman-teman, wajar banget. Saya nggak heran kok. Ya, saya punya tim, salah satunya ya adalah mantan auditor dan ya punya keren banget lah di pekerjaan sebelumnya udah income 40 juta sebulan gitu. Jadi tim-tim saya bangga gitu ya. Menurut saya nggak heran mereka yang orang-orang bagus mau ke bisnis Prudential. Kenapa? Karena orang bagus milih bisnis yang lebih bagus. Karena Prudential lebih bagus, teman-teman. Nah, itu adalah jawaban saya, teman-teman. Ya, jadi saya nggak heran gitu loh kalau ada orang bagus ke Prudential. Ya. Nah, ini contoh nih, teman-teman. Ya. Saya mau sedikit membawa teman-teman ngelihat seperti ini. Kalau teman-teman udah jadi agency director, ya kayak Erison, ya Erison masih ada di sini, ya jangan AFK kamu, away from keyboard kamu ya, jangan gaji buta kamu ya. Erison, aman bro. Oh aman ya, Son, gini Son, ini contoh nih ya, Son, dia nggak rela lu, gua santai lu. Lu kan udah kaya nih Son, ya, misalnya gini. Lu si Erison udah kaya nih ya, si Erison lu pengen cetak berapa banyak agency director Son di bawah lu Son? Bro, hari ini yang jadi speaker lu. Gua nanya, jawab dulu. 15 bro, Ade direct 15. Oke, lu pengen Ade direct 15 ya? Son? Iya kenapa bro? Lanjut bro. Oh iya oke. Ya. Kuping lu nggak masalah kan? Nggak, gua kira lu AFK, away from keyboard Son. Nah oke. Lu mau 15 ya Son ya. Oke nih, ini asumsinya nih Son. Asumsinya gini, Son udahlah Son lah ya. Lu dikasih tahu leader lu udahlah. Gua tuh udah kaya Son ya. Leader lu si siapa? Si Lili ya, Lili Halim ya. Nah misalnya si Lili udah Tiong abis tuh. Udahlah Son lah, lu santai aja. Gua udah nggak kekurangan ya. Udahlah lu 2 aja. Lu mau nggak Son? Janganlah. Janganlah. Enggak lah, Erison soalnya orangnya demen duit gitu kan. Nah ya udah tapi karena ini contohnya misalnya Erisonnya ya udahlah dia orangnya malas nih, dia cuma 2 nih. Ya 2 lah kasih. Dia cuma 2 ya. Nah si Erison cuma punya 2 ya, cuma punya 2. Ya ini nggak boleh 15, cuma punya 2 nih ya. Which is sebenarnya nggak mungkin. Dia pengennya 15, tapi ini asumsinya 2. Dia ngomong ke si Acong kan ada 1 tuh. Maksudnya ada 1-nya dia, ya kan? Udahlah Cong lah, lu maunya berapa? Oh si Acong lebih ambisius. Gue pengennya 30 bro ya, kayak abang adalah leader namanya Denny tuh ya, ada 30 something gitu ya. Gitu. Ya udah ya. Udahlah si Erison bilang ke si Acong, udahlah lu nggak perlu banyak-banyak lah, udah 2 aja deh ya. Ya udah, itu terduplikasi tuh. Jadi si Acong cuma punya 2, teman-teman. Ya, sebenarnya nggak mungkin. Nah, itu ya poinnya ya. Jadi semua ke bawah jadinya cuma 2. Cuma punya 2 ya. Di bisnis ini unlimited, teman-teman. Saya baru punya saat ini 6 ya kan, ada langsung nih teman-teman. Saya pengennya secepatnya pengen cepet-cepet dulu nih 10 gitu loh teman-teman. Tapi ini hitungannya cuma 2. Di bawahnya cuma 2.
Sama kayak saya punya gerai Starbucks nih, saya pengennya punya sebanyak-banyaknya. Tapi cuma boleh ini 2, teman-teman. Nah, ya udah ini asumsi yang negatif nih, teman-teman. Tapi asumsi negatif ini coba kita lihat nih, asumsi negatif. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Ya, kalau kita ngeliat asumsi negatif nih. Cuma 2AD1, 4AD2, 8, 16, 32, dan 64, teman-teman. Ya. Nah, jadi AD1 sampai AD5-nya ada 62. AD6-nya ada 64 orang. Cuma 2 doang, teman-teman. Ya. Jadi kita dapat royalti 10% dan 3%. Ya, seperti ini ya. Royalti nih, teman-teman. Ya. Menghitung royalti income di Prudential. Nah, asumsinya, teman-teman, satu grup AD itu cuma 1,5 miliar. Sebenarnya nggak mungkin sih. Kenapa? Dari AAD ke AD aja sebenarnya normalnya tuh 1,2. Ini satu grup AD yang isinya di bawahnya ada agentnya dia, ada AAD-nya dia, gitu ya. Segerombolan ini cuma 1,5. Ini asumsi pesimis, teman-teman. Ya. Nah, asumsi pesimis, asumsi kurus, teman-teman. Ya, kita jangan pakai asumsi yang gede-gede. Ya udah satu grup AD-nya 1,5 miliar. Nah, kita hitung nih 62 AD kali 1,5 miliar kali 10% royaltinya. 9,3 M per tahun, di mana 64 AD-nya itu 3%, teman-teman. Ya, 2,88. Artinya royalti income yang bisa diwarisin kalau kerjanya ngaco nih, teman-teman. Itu 1,015 miliar per bulan. Ini kita udah tanda tangan form suksesi, teman-teman. Kalau kita dipanggil Tuhan, ya, istri kita, anak kita terima income-nya, terima bisnisnya, teman-teman. Ya, seperti ini loh, teman-teman. Ya, yang kita kejar di bisnis Prudential. Ini asumsinya pesimis, teman-teman. Harrison mau berapa tadi? Mau 15. Ya, teman-teman hitung. Itu kan cuma 2AD1. Dia maunya 15, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya. Nah, next ya, teman-teman ya. Jadi, kesimpulan, teman-teman ya. Bukan kesimpulan, bukan salah kata ya. Banyak orang ngomong seperti ini ya. Tapi kan gimana ya, gengsi ya, Bo ya. Rasanya gimana gitu ya, jalani bisnis Prudential. Nah, teman-teman ya. Banyak orang memang gengsi jalani bisnis Prudential. Ya, apalagi misalnya latar belakangnya kuliah di luar negeri, kuliahnya jurusannya oke ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin gengsi, it's okay. Normal banget, teman-teman. Ya, karena saya juga dulu gengsi, walaupun saya sekolahnya biasa aja gitu, latar belakang biasa aja. Nah, tapi coba kita think right, think big. Ya, mikir benar, mikir besar, teman-teman. Contoh, kalau misalnya kita kuliah bagus, ya latar belakang kerjaan bagus, kita buka itu saya kita buka jasa potong rambut seperti ini, kita yang motongin rambut, teman-teman. Pertanyaannya, kita dicemooh nggak, teman-teman? Pasti kita dicemooh. Ya, ih gila lu ya kan, ya ampun ya nggak banget sih lu, ya ngapain lu buka usaha kayak gitu, ya ampun nggak banget sih lu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buka salonnya lebih gede lah, udah di ruko kayak gini, mungkin masih dicemooh gitu. Itu salon apa lu bikin kayak gitu? Aduh enggak lah gitu ya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman punya seperti ini, nah ada nggak nih orang yang cemooh ini orang nih? Nggak bakal ada, teman-teman. Ya, nggak bakal ada. Ya. Nah, padahal teman-teman, bidangnya sama. Bidangnya sama. Johnny Andrea tuh dulunya juga ya ibaratnya pemotong rambut seperti itu, teman-teman. Tapi ada nggak orang yang saat ini cemooh dia, teman-teman? Ya, nggak bakal ada. Inilah yang mesti kita ngeliat, think right, think big, teman-teman. Ya, ini contoh kalau misalnya kita misalnya jadi profesinya seperti ini, mungkin kita dicemooh, teman-teman. Ya, profesinya seperti ini, tapi beda halnya dengan ini, teman-teman. Ya, padahal sebenarnya bidangnya sama. Bener ya, teman-teman ya. Bidangnya sama sebenarnya gitu loh. Bidangnya sama. Nah, disinilah yang harus kita think big, teman-teman. Mikir besar bahwa, teman-teman, bukan tentang bisnisnya, bukan tentang bidangnya, tapi tentang skala kesuksesan bisnisnya. Mungkin bagi teman-teman yang jalani bisnis Prudential awal-awal, mungkin ada orang-orang skeptis yang mencemooh, teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman udah jadi agency director, income udah 500 juta sebulan, teman-teman. Ya, pertanyaannya, income 500 juta sebulan, teman-teman udah punya aset di mana-mana. Ya, terus nambah aset. Ya kan, income berlipat terus gitu loh, teman-teman. Ya, pertanyaannya, ada nggak yang bakal cemooh, teman-teman? Ya, ketika teman-teman udah bangun tim seperti itu ya, itu sama kayak teman-teman punya gerai Starbucks tuh banyak banget, teman-teman. Ya, leader saya Richard itu udah punya 120-an leader, teman-teman. Itu kayak dia punya 120 cabang Starbucks, teman-teman. Gitu loh. Nah, ketika teman-teman sampai di posisi itu, ya, ada nggak yang berani cemooh, teman-teman? Padahal bidangnya sama, asuransi, teman-teman. So, bukan tentang jenis bisnisnya, tapi tentang skala kesuksesan bisnisnya. Artinya, teman-teman yang jalanin Prudential, ya ayo, cepetan kita sukses. Gitu loh, teman-teman. Ya, fokus bangun bisnisnya. Ya, mikir besar, teman-teman. Ya, jadi kalau gengsi, mikir besar, teman-teman. Ya, oke? Nah, teman-teman, jadi
pertanyaannya, what are you doing? Jadi banyak saat-saat di mana saya bertanya ke diri saya sendiri, lu lagi ngapain ya gitu loh, jalanin Prudential gitu ya, di mana teman-teman saya lagi pada kuliah, lagi main gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi nggak closing gitu ya, di PHP orang gitu, nasabah udah masuk akhirnya batal gitu kan, itu kan sering gitu ya. Bagi kita leader-leader lama itu bukan big deal, tapi bagi agent baru mungkin big deal gitu ya, karena memang belum berpengalaman gitu ya. Di momen-momen yang nggak enak, itu saya kembali mempertanyakan, lu lagi ngapain ya? Gitu. Nah, pertanyaannya, what are you doing, teman-teman? Ya, dulu saudara dan orang terdekat saya selalu ngomong seperti ini, teman-teman. Lu tuh ngapain sih jalanin Prudential, Yer? Ya, lu tahu nggak sih? Ya, dulu tante saya ngomong seperti ini. Lu tahu nggak sih, Yer? Papi lu, ya, itu papi kamu tuh udah keluarin duit banyak buat kamu ke kuliah di UPH sampai ngutang-ngutang loh. Ya, kalau ujungnya cuma di Pru, lu sebenarnya nggak usah kuliah mahal-mahal. Nggak kuliah pun nggak apa-apa. Saya digituin, teman-teman. Ya, itu kembali membuat saya berpikir, lu lagi ngapain sih di Prudential? Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau kita nggak tahu kita ngerjain apa di bisnis Prudential, wajar teman-teman ya. Kita goyah, kita bimbang, kita mundur. Kalau kita nggak ngerti, teman-teman. Ada dua nih, teman-teman ya. Ada yang namanya duit ya, itu duit di bawah sama pohon duit. Tahu nggak teman-teman? Duit di bawah itu sama kayak kita mungut daun, ya, nyari duit. Atau yang pohon duit itu kita tuh kayak bangun pohon duit, teman. Di Prudential mungut duit, ada yang bangun pohon duit, teman-teman. Nah, kita lagi ngapain, teman-teman? Ya, contoh nih, ada tiga tukang batu bata ya, ditanya lagi susun bata nih, ya. Lu lagi ngapain, Pak? Sambil marah-marah tuh. Gua nggak tahu, gua disuruh susun aja ya seperti ini. Ya, ada yang kedua ya, ditanya, lu kan lagi susun bata, lu lagi ngapain? Ya, nggak tahu lah, lagi nyusun aja lah, nyusun bata jadi tembok kali. Tapi ada yang ketiga, ditanya nih, Pak, Bapak lagi ngapain? Jawabannya beda. Jawabannya, saya lagi menyusun batu bata demi batu bata, di mana tahu nggak? Ini akan menjadi istana yang terindah. Nah, sebenarnya beda dari yang penyusun batu bata pertama, kedua, ketiga. Apa sih? Bedanya adalah yang ketiga, dia tahu apa yang dia bangun. Karena dia tahu apa yang dia bangun, dia kerjain day by day dengan sukacita. Karena dia tahu dia lagi bangun apa. Ketika saya mempertanyakan, lu lagi ngapain sih? Teman-teman lu, ya, saya waktu itu umur 21, lagi pada clubbing. Teman-teman lu lagi pada main Dota, teman-teman lu lagi pada main biliar. Lu ngapain prospek? Kalau saya nggak tahu saya lagi bangun apa, saya akan goyah, saya akan bimbang, saya akan mundur, teman-teman. Tapi saya tahu saya bangun apa. Saya tahu saya bangun kerajaan bisnis. That's why, teman-teman, ya, di usia saya 26 tahun, ya, puji Tuhan, ya, teman-teman saya lagi pada bingung, ya kan, merit duitnya dari mana, ya, bosan sama kerjaan kantor, puji Tuhan, saya bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa beli mobil Eropa sendiri, pakai duit sendiri, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa semuanya sendiri, teman-teman. Ya, karena saya tahu saya lagi bangun apa, teman-teman, ya, di bisnis Prudential, ya. Nah, itu teman-teman ya, what are you doing, teman-teman ya. Nah, apalagi kita bisa building legacy di bisnis ini, teman-teman. Ini adalah almarhum leader saya yang kiri, teman-teman, Bapak Pitchung. Ini saya punya kakek leader saya punya papi. Berarti ini buyut leader saya ya. Usia 38 tahun ya, 2 tahun lalu 2019. Usia 39, 38 tiba-tiba dipanggil Tuhan ya, Bapak Pitchung ya, teman-teman ya. Tapi agent saya closing, istrinya masih terima loh. Ya, itu yang namanya building a legacy, teman-teman. Ya, yang udah berpulang juga, Koh Wong Agus Cahyadi, ya, tiba-tiba dipanggil Tuhan, teman-teman. Istrinya terima income-nya full, teman-teman. Ya, ini yang dibilang kita bangun pohon duit, bukan mungut daun, teman-teman. Ya, bukan mungut duit, teman-teman. Ya, ini yang terkenal, ini teman-teman pasti kenal ya, Dokter Sufina, ya, anaknya anaknya ini ya, apa? Siapa sih? Leader Luson, ya. Cilinda. Ya, Cilinda. Ya. Ya, anaknya ya tiba-tiba dipanggil Tuhan kan. Nah, join tahun 2000, stroke 2009, meninggal 2017. Tahun 2018, ya ini kata Darwin kalau nggak salah nih ya. Itu kurang lebih 700 leader, teman-teman. Ya. Jadi suaminya terima income-nya, teman-teman. Ya. Luar biasa nggak sih, teman-teman? Nah, ini yang dibilang kita building legacy. Kalau kita nggak tahu kita lagi bangun apa, ya wajar, teman-teman. Ya. Teman-teman kita dipandang sebelah mata, mundur. Kita nggak closing, bete, wajar, teman-teman. Ya, kita mesti tahu kita lagi bangun apa, bisnis apa yang kita bangun, teman-teman. Ya, nah, jadi teman-teman, kesimpulan, kapan sih teman-teman saat yang tepat untuk kita serius, teman-teman, di bisnis ini? Ya, nah, saya pengen tahu nih, ya, jawab partisipasi, teman-teman, ya.
Ini bahan saya sebentar lagi udah habis, teman-teman. Kapan sih teman-teman ya saat yang tepat untuk kita serius di bisnis ini, teman-teman? Coba bantu jawab. Kapan saat yang tepat? Sebulan lagi, 2 bulan lagi? Sekarang? Kapan, teman-teman? Kapan? Saya lihat partisipannya, saya tanya-tanyain iseng-iseng ya. Dikasih duit dari Koko Yeri nanti lo. Saya mau tanya Yunita, Yuli, Yi Chen, Feros, Fani, Fitu, Vi, TRK, keren banget TRK, Tommy Mita, Sugito Handojo. Kapan saat yang terbaik? Ya. Di Kapan? absen lo. Terbaik. Di absen sama Yeri lo. Di absen ya. Di absen. Mana Tommy Mita? Mana Tommy Mita? Celia mana? Sugito mana? Sugito. Ya. Now. Langsung WhatsApp. Di absen sama speakernya gitu. Oke, teman-teman ya. Sekarang detik ini, teman-teman. Sekarang ya. Tahun depan, menurut saya teman-teman ya, yang jawabnya sekarang, sebenarnya bukan sekarang, bukan tahun depan. Sebenarnya jawabannya salah, teman-teman. Ya, saya bisa bilang jawabannya salah. Untuk serius di bisnis ini, teman-teman, bukan sekarang. Kenapa? Seperti ini, teman-teman. Ya, ini ya, saya mau jelasin nih. Karena ketika teman-teman memutuskan untuk serius, teman-teman, selalu ada hal-hal yang menghalangi teman-teman. Contoh, teman-teman serius nih di bisnis ini. Misalnya teman-teman bisnis, ya, atau teman-teman kerja. Saya teman-teman kerja di kantor. Teman-teman mau serius di bisnis ini. Bisa aja tiba-tiba istri nggak setuju. Mertua nggak setuju. Orang tua, udahlah, lu udah bener kerja di bank ternama, di perusahaan ternama, lu ngapain lagi? Teman-teman langsung berpikir, kayaknya gue nggak cocok dijalani sekarang nih, ya kan? Tiba-tiba ketika teman-teman mau serius di Prudential, tiba-tiba bos kasih income yang lebih besar. Kayaknya nggak cocok gue jalanin sekarang. Tiba-tiba pekerjaan di kantor ditambahin sama bos. Wah, jadi fokusnya ngerjain pekerjaan kantor, teman-teman. Ya, selalu aja ada, teman-teman. Ya, di saat itu teman-teman selalu akan berpikir kayaknya saat ini nggak tepat. Jadi teman-teman, memang benar ya, menurut saya nggak pernah ada waktu yang tepat untuk serius. Nggak pernah ada. Waktu yang tepat untuk serius jalanin Prudential sekarang, no. Tahun depan, no. Nggak ada saat yang tepat, teman-teman. Oke, seperti ini saya coba jelasin. Sekarang misalnya teman-teman jalani bisnis Prudential, ya, ngejar promosi, ngejar prestasi sesuai arahan Koko Erison gitu ya, Koko Acong dan leader-leader yang hebat gitu ya. Teman-teman ngadepin kendala, ya. Waduh, kayaknya nggak cocok deh gue jalani bisnis ini sekarang. Kayaknya time-nya nggak cocok. Oke, teman-teman lupain bisnis Prudential, ya. Teman-teman lupain, habis itu teman-teman join lagi, misalnya 2 tahun lagi nih ya. Disamperin lagi sama Acong. Udahlah bro, lu cobalah ya, gue dapat bagus kok di Prudential. Akhirnya teman-teman, kayaknya saatnya ini cocok deh. Ketika teman-teman mau join, mau jalanin serius, biaya hidup udah lebih tinggi dari 2 tahun yang lalu. Anak udah lebih banyak, tanggungan lebih banyak, ya kan? Kayak terus mikir, kayaknya nggak cocok deh jalanin sekarang. Teman-teman, memang nggak pernah ada waktu yang tepat untuk serius jalanin bisnis Prudential. Memang nggak pernah ada, teman-teman. Saya ngerekrut teman saya, ya dari 2008 saya ajakin, ya dia mau jadi nasabah. 2009 dia nggak mau karena dia dijanjiin promosi di kantornya. 2010 dia mau sebentar tapi akhirnya nggak mau lah karena dia pindah kantor, ditawarin nggak jadi manajer, teman-teman. 2011, 12, 13 akhirnya saya rekrut lagi 13, ya. Dia akhirnya mau jalan, teman-teman. Ya udahlah gue coba deh karena sayanya udah berubah nih, teman-teman, ya. Di tengah jalan, teman-teman, tiba-tiba dia ngerasa kayaknya saatnya nggak cocok banget karena anak udah lahiran ya, biaya hidup udah lebih tinggi, dia sekarang kerja di tempat bapaknya, terus dapat kendala, kayaknya susah banget pergi dari kantor bapaknya gitu ya, kayaknya nggak cocok deh Jer, gue jalan bisnis Prudential. Terus saya nanya ke dia, ya sekarang udah jadi adik, timnya udah besar teman-teman. Saya nanya ke dia, emang bagi lu waktu yang cocok kapan jalanin Prudential? Terus dia mikir-mikir, itu tahun 2013. Harusnya 2008, Jer. Saya bilang 2008 lu inget nggak? Lu mau jadi nasabah, lu nggak mau jadi agent. Kira-kira kapan menurut lu waktu yang cocok? Ya harusnya sih 2009 ya. Lu inget nggak 2009? Lu ditawarin, tapi lu ngejar promosi di kantor lu, di kantor di hotel. Ya kan lu nggak mau. Terus kira-kira kapan? Harusnya 2010 ya. Ya saat itu gue mestinya 2010 loh. Karena gue belum married, gue belum ini, belum itu, belum ada anak. Lu inget gak 2010? Lu malah putusin pindah ke kantor.
pindah kantor lu jadi manajer restoran. Kira-kira kapan? Kapan ya? Terus saya bilang, lu tahu nggak kapan? Memang nggak pernah ada waktu yang cocok bagi lu untuk serius. 2013, sekarang nggak cocok. Lu lupain bisnis potensial sekarang. Lu lupain, ya. Sekarang ambil waktu 5 tahun, ya, 5 tahun nih. 5 tahun ke depan, ya, lu jalanin bisnis prudensial. Kira-kira tanggungan hidup lu lebih gede nggak? Pasti lebih gede, ya kan? Beban kerja lu lebih gede nggak di kantor lu? Ya, di kantor bokap lu. Pasti lebih gede. Tanggung jawab lebih besar. Kira-kira tepat nggak saat itu jalanin prudensial? Ya enggak sih. Jadi memang nggak pernah ada waktu yang tepat untuk serius jalanin bisnis ini. Kita tidak akan pernah menemukan di aha moment. Aha moment, tahu ya aha moment ya? Aha moment tuh kayak gini. Aha, ini nih saatnya yang tepat nih bagi gue jalanin prudensial. Sekarang nih ya, nasabah ngantri, mertua dukung, orang tua dukung, istri dukung, anak udah jalan autopilot biayanya. Sekarang waktu yang tepat nih. Teman-teman nggak pernah ada. Pasti nggak pernah tepat teman-teman. Tapi perhatiin leader-leader sukses. Saatnya nggak tepat, dia tetap jalanin, teman-teman. Itu kata kuncinya. Jadi nggak pernah ada saat yang tepat. Jadi saat yang tepat ya sekarang. Sekarang pun nggak tepat. Tepat nggak tepat ya jalanin, teman-teman. Ya. Nah, oke. Kalau misalnya udah mau jalanin, ya memang nggak pernah ada saat yang tepat. Kendala itu wajar, teman-teman. Tapi saat tepat nggak tepat, jalanin. Apa yang harus dirubah, teman-teman? Ya. Jangan pernah bilang Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak adil. Memang God is not fair, God is justice, teman-teman. Ya, yang harus dirubah, teman-teman, adalah di tulisan ini, teman-teman. Ya, percayakah, teman-teman? Ya, dengan statement kaya itu nggak sama dengan memiliki, teman-teman. Ya, menjadi kaya dengan memiliki itu beda, teman-teman. Ya, banyak orang kaya, ya, karena apa? Ini saya langsung buka dulu. Karena kaya adalah berbicara tentang mental, teman-teman. Ya, kaya adalah berbicara tentang mental, teman-teman. Ya, bukan tentang kepemilikan. Kaya itu berbicara dengan berbeda dengan kepemilikan, teman-teman. Saya kasih contoh seperti ini. Ada orang perintis bisnis yang luar biasa dengan mental yang luar biasa. Sampai dia tinggal di Menteng. Ya, orang Menteng nih, teman-teman. Ya, perintis bisnis luar biasa. Terus tiba-tiba ada orang yang namanya orang yang tinggal di kolong jembatan, teman-teman. Ya, nah satu dan lain hal tiba-tiba dipindahin nih si Menteng harus tinggal di kolong jembatan, teman-teman. Si kolong jembatan tiba-tiba dikasih rumah Menteng. Nah, teman-teman, jadi ditukar nih, teman-teman. Tahu nggak, teman-teman? Cuman butuh waktu beberapa saat untuk si Menteng yang ke kolong jembatan balik lagi ke Menteng. Dan cuman dibutuhkan waktu beberapa saat untuk si kolong jembatan yang lagi dikasih Menteng untuk pindah lagi ke kolong jembatan, teman-teman. Kenapa? Karena kaya berbicara tentang mental, teman-teman. Ya, di sini saya berbicara soal seperti ini, teman-teman. Saya ketemu banyak anak orang kaya, teman-teman. Ya, anak orang kaya, ya, misalnya anak orang kaya itu juga beda, teman-teman. Ada yang memang mentalnya kaya, ada yang mentalnya miskin. Tapi karena dia anak orang kaya, dia anak orang kaya yang mentalnya miskin. Tapi dia memang punya banyak. Dia punya banyak, tapi mentalnya miskin, teman-teman. Ya, saya ketemu banyak banget dengan anak orang kaya yang moyung. Nah, yang saya pengen bilang adalah gini, saya bukan dari latar belakang keluarga yang wah kaya raya gimana, teman-teman. Tapi yang namanya kaya itu menjadi kaya, wealth, itu adalah tergantung mental. Karena kaya itu berbicara soal kondisi mental terlebih dahulu, teman-teman. Karena kalau kita mental kita kaya, kita akan perlahan-lahan memiliki banyak, teman-teman. Ya, jadi kaya berbicara soal mental dulu nih, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang pengen banget gue jadi orang kaya, teman-teman kita semua punya hak yang sama. Ya, yang paling penting yang harus diubah adalah mentalitasnya, teman-teman. Mentalitas kayanya. Nah, saya kasih ini, teman-teman. Ada orang yang mental kaya, ada orang yang mental miskin, teman-teman. Ya, kita nggak berbicara soal kepemilikan, teman-teman. Kita berbicara soal mental. Ya, karena kalau mental kaya pelan-pelan kalau dia belum memiliki banyak, pelan-pelan dia akan memiliki banyak, teman-teman. Tapi kalau mental miskin dan dia nggak punya banyak, dia nggak akan punya banyak karena mentalnya miskin, teman-teman. Apalagi kalau misalnya mentalnya miskin tapi dia punya banyak, biasanya pelan-pelan itu akan menyusut yang dia miliki, teman-teman. Karena dia tidak bisa mempertahankan kekayaannya, kepemilikannya, teman-teman. Ya, nah ini ada quote yang bagus banget dari Alan Cohen. Ya, if you have good wealth mentality, you will generate wealth wherever you go. Kita akan menciptakan kekayaan dimanapun kita berada. Even if you lose money temporarily, bahkan kalau kita kehilangan uang
Sementara your wealth mentality will attract it again. Mental kaya kita akan menarik itu kembali. If you have a lack mentality, kalau kita punya mental yang buruk ya, no matter how much you receive or what financial opportunities come your way, wealth will evade you, or if it comes, it won't last. Ya, jadi kalau misalnya kita mentalnya jelek, nggak peduli teman-teman seberapa banyak kita menerima bantuan keuangan atau misalnya menerima opportunity gitu ya, kekayaan itu akan menjauh teman-teman. Kalaupun datang itu nggak akan lama. Jadi it's all about mental teman-teman. Ya, makanya saya kalau ketemu nasabah teman-teman ya, nasabah yang kaya raya ya, terutama nasabah yang kaya raya dan berjuang dari nol, saya selalu pengen belajar. Om, kasih tahu dulu Om ngerintisnya gimana sampai kayak gini nih. Dia akan ceritain teman-teman. Masa-masa susahnya, ya ngerintisnya. Saya belajar, satu pelajaran berharga. Mentalnya itu loh. Ya mentalnya itu loh yang luar biasa. Mentalnya tuh kaya banget gitu loh. Ya nggak takut kerja keras, nggak gengsi, ya canvassing gitu ya, nawarin door to door tuh nggak gengsi gitu loh. Mentalnya luar biasa. Tapi kalau saya banyak ketemu anak orang kaya, ya ditanya kayak gitu, cuman petenteng gitu loh teman-teman. Ya saya percaya itu nggak akan bertahan lama teman-teman. Ya, nah it's all about mentality teman-teman ya. Nah, so money is not the answer to problem. Kalau kita mau kaya teman-teman, ya saya bukan hamba uang. Ya saya adalah orang yang sangat setuju untuk mengatakan hidup nggak cuma soal uang. Saya sangat setuju sekali karena banyak orang kaya juga nggak bahagia gitu ya teman-teman ya. Tapi saya berbicara ini adalah konteks menciptakan wealth, teman-teman ya. So money is not the answer to problem, wealth mentality is. Masalahnya bukan uang. Masalahnya bukan uang. Kalau kita mau kaya, masalahnya bukan uang. Mentalmu masalahnya. Ya, money is not the problem. Ya, your poor mentality is. Ya, uang bukan masalah. Mental miskin kita masalahnya. Ya, ini Jack Ma ngomong pakai bahasa Inggris, di kanannya adalah bahasa Indonesianya, teman-teman ya. Founder Alibaba dia ngomong, orang yang paling susah dibantu adalah mereka yang bermental miskin. Ya, mental miskin nih. Dikasih kebebasan mereka bilang jebakan. Ini apa ya namanya? Bukan sarkastik ya. Maksudnya iya gitulah ya. Diberi kebebasan mereka bilang jebakan. Disemangati, disuruh coba hal baru mereka bilang nggak punya lah pengalaman, mentalnya miskin teman-teman. Ya semua serba di bawah susah. Diberikan info tentang bisnis baru, ini MLM lah ya. Namun bisnis tradisional pun mereka bilang sulit dikerjakan. Ditawarin jaga toko, mereka bilang nanti nggak punya kebebasan. Ya, ini orang susah ditolong, teman-teman. Ya, ditolong berapa kali pun susah, teman-teman. Jelas bahwa orang miskin memiliki ciri-ciri berikut. Senang ingin tahu, bergaul dengan teman-teman senasib dengannya, berpikir lebih keras dari profesor, namun bertindak lebih sedikit dari orang buta. Orang miskin ini gagal karena satu hal, senang menunggu sampai akhir hidupnya, teman-teman. Ya, nah ini contoh mental miskin. Saya ketemu kadang-kadang orang, teman-teman ya. Saya pengen bantu dia misalnya. Ya, tapi ketika saya bantu, susah dibantu, teman-teman. Karena mentalnya miskin, dibantu negatif gitu loh, teman-teman. Mentalnya negatif gitu loh. Ya kan, dikasih opportunity negatif, disuruh kerjain ini susah gitu loh. Ya kan, terima penolakan susah gitu loh. Ya kan, udah nangis-nangis gitu. Mentalnya susah, teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini contoh ya. Ini contoh orang-orang yang, kan tadi saya bilang, kalau misalnya orang yang mentalnya miskin, dikasih kekayaan, ini juga bakal hilang. Nah ini contoh teman-teman. Kisah tragis para pemenang lotre. Ini cepat aja ya. Contohnya banyak teman-teman. Ya, Evelyn Adams ya. Berbicara soal kekayaan itu adalah mental. Nih, memenangkan lotre di New Jersey sebanyak 2 kali. Ini orang hoki banget. 85 dan 86. Berjumlah 54 miliar rupiah di tahun itu. Ketika sekarang uangnya habis, dan ia tinggal di sebuah trailer. Ketika uangnya menimpa, banyak orang menginginkan uangnya, setiap orang mengemis kepadanya. Adams juga banyak menghabiskan uangnya untuk main mesin jackpot di Atlantic City. Karena dia mentalnya kecil, mentalnya miskin, mentalnya cuma seisi kecil gitu loh, teman-teman. Dikasih duit yang banyak, dia cuma mampu nampungnya kecil, teman-teman. Ya, ini contoh pertama ya. Nah, ini contoh nih ya, ada orang ya memenangkan lotre di Pennsylvania sebesar 162 miliar di tahun 88. Sekarang hidupnya tergantung dari jaminan sosial pemerintah. Dalam setahun dia punya utang $1 juta AS dan pernah di penjara ya gara-gara nembakin pistol di atas kepala seorang penagih hutang. Ya, ia sangat ceroboh dan bodoh gitu ya. Menyatakan diri bangkrut, sekarang hidup tenang dibiayai jaminan sosial $450 saja per bulan dan mendapat kupon makanan. Ya, ada lagi ya, ini ya orang ya menang $1 juta tahun 75, setelah itu bercerai dari istrinya,
menghadapi beberapa tuntutan hukum dan didakwa menjual kokain, teman-teman ya. Ini yang terakhir, ini memenangkan 3,1 juta tahun 89, 2 tahun kemudian jatuh bangkrut didakwa pembunuhan, ya. Pengacaranya mengatakan, nah ini mental nih ya, uangnya habis untuk mengurus perceraiannya dan membeli narkoba. Dapat duit, nggak punya kapasitas, nggak punya mental, ya dipakai beli narkoba, teman-teman. Ya nggak punya mentalnya, teman-teman. Ya jadi masalahnya mental, teman-teman. Ya, jadi say no to mental miskin, teman-teman. Mental kaya itu adalah positive mental attitude. Ya, ditabok ibaratnya maju lagi, ditolak maju lagi. Tahu nggak teman-teman ya? Kalau mental miskin kan negatif mental attitude, teman-teman. Tahu nggak mental miskin? Orang ditolak selalu berasanya paling kasihan gitu loh. Padahal ya teman-teman ya, kalau orang kaya kita bedah teman-teman. Om ceritain dong kendala Om seperti apa? Kendala kita tuh nggak ada apa-apanya teman-teman. Ya, mereka negatif mentalnya teman-teman. Ya, yang mental miskin. Ya, tapi orang mental kaya ditolak dia belajar. Penolakan adalah feedback, bukan result. Ditolak dia belajar. Kenapa ya gue ditolak ya? Salah di mana ya? Dia belajar. Itulah mental kaya contohnya dari banyak contoh lainnya, teman-teman. Ya, ini adalah slide terakhir dari saya. Jadi kalau teman-teman mau tips ya, saya kasih 2 kunci sukses ya. Bisnis prudensial paling simpel sejagat. Saya perhatiin seluruh leader dari Prudential Indonesia kan ngasih tips kan keren-keren nih teman-teman. Kalau saya orangnya simpel teman-teman ya. Menurut saya adalah yang paling simpel se-Prudential Indonesia. Teman-teman mau sukses ya pasti ya. Jadi leader ya. Terus jadi pebisnis Prudential yang hebat gitu ya. Nah teman-teman ada 2. Ikutin aja teman-teman. Nomor 1, lakuin yang orang sukses lakuin. Ya, Erisan udah terbukti, ya, Acong udah terbukti, ya banyak leader di Prudential Indonesia sudah terbukti, teman-teman. Belajar setiap hari apa? Kalian sistemnya Selasa Jumat, bro. Ya Jumat dan Selasa ya, Son ya. Ya, Jumat dan Selasa. Teman-teman belajar dari orang sukses. Ya, lakuin yang orang sukses lakuin, teman-teman. Ya belajar dari mereka, ya. Mereka akan sharingin kesalahan-kesalahan mereka. Ya mereka misalnya contoh pernah nggak fokus, pernah salah ini. Teman-teman perhatikan, ya lakuin yang orang sukses lakukan. Kedua ya simple, jangan lakukan yang orang gagal lakukan. Udah, teman-teman mau sukses mah simple, ya. Teman-teman interview tuh orang gagal, ya sebenarnya jangan juga sih. Orang gagal dia akan selalu melakukan hal-hal ya A, B, C, D misalnya, gitu loh teman-teman. Ya udah nggak usah lakuin aja yang orang sukses lakuin. Kalau kita mau belajar jadi tukang bakso, belajarlah jadi dari tukang bakso yang sukses. Jangan tukang bakso yang baru tutup toko. Kita bergaul dengan mantan Prudential, berteman boleh. Bergaul, menurut saya agak ya hati-hati, menurut saya. Ya, berteman boleh. Bergaul ya jaga-jaga. Kenapa? Karena dia baru tutup nih, ya toko baksonya. Kita mau sukses jualan bakso, teman-teman. Kita tanya ke yang tukang bakso yang tutup, lu gimana bro? Janganlah bro, gila, lu jangan kayak gua lah, ya susah lah bro, ginilah. Sementara kalau kita belajar ke orang yang sukses, teman-teman, ya dikasih tahu tips and triknya, teman-teman. Ya, oke. Nah jadi simpel, lakuin yang orang sukses lakuin dan jangan lakuin yang orang gagal lakukan. Udah, simpel, teman-teman. Ya, nah mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Ya, jadi let's make our dreams come true. Ya, saya kasih judul ini The Simple Truth. Jadi hal-hal yang saya sharingin adalah hal-hal yang saya lakukan gitu ya, yang simple-simple teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat banyak ya. Sorry kalau ada salah kata ya. Saya ini mungkin balikin langsung ke Erison teman-teman. Ya, Gila Koko Yeri. Thank you teman-teman. Ini gue udah di WA udah berapa leader WA Son Jerry itu keren ya Son. Katanya udah married atau belum? Udah teman-teman. Dia udah married. Berarti lu orang nggak lihat Gua nggak percaya ada yang WhatsApp lu kayak gitu. Sampai lu liatin WhatsApp-nya ke gua. Kasih gue 1,5 kilo babi panggang ya bro kalau ada. Nah jadi brother ini jadi banyak orang yang udah muji lu katanya udah married. Udah teman-teman, namanya istrinya Theodora. Nah itu istrinya dia teman gue juga. Itu hitungannya matematika luar biasa. Hitungan matematika nggak bisa kurang, dia ada tambah sama kali, dia nggak bisa kurang dan bagi dia. Oke, thank you Yer. Sharing lu sangat keren. Gue akan membuka pertanyaan di floor. Nggak banyak pertanyaannya, paling ya ambil dari floor 3 atau 4. Gue tapi ada pertanyaan. Yer, ya. Amazing Team mengguncangkan Prudential di bulan Februari. Ada namanya Beatrice Bursa. Oke. 1,8 M di Februari issued.
Bener ya? Mm-mm. Bayar tahunan. Tahunan ya, tahunan. Iya. Itu Iya. cucu lu katanya. Ya hitungannya sih cucu ya. Cucu Cucu. ya? Hmm. Itu dapat dari mana? Dari langit turun ke bumi dia gitu. Tiba-tiba anak usia berapa? Itu anak usia muda yang gua tahu itu. 1,8 M lu guys. Nah, bukan 1,8 juta premi lu, ya. Sebenarnya gini. Sebenarnya gini. Ini case-nya simple, Ini gua kasih tahu dulu ya. Jadi sebenarnya dia closingin bapaknya, gitu ya. Oke, tapi gini. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya antara dia, gitu loh. Dia dan bapaknya sebenarnya nggak ada. Jadi gua punya anak nih. Saya punya anak, namanya Hans. Yang hebat itu dia. Yang hebat itu tuh Hansnya. Hans, gitu loh. Jadi sebenarnya Hans itu yang approach, Hans itu yang closingin gitu dengan segala ya kan Hans itu kan ke dia kan orang lain gitu loh. Nah, hebat ini nih gua akui ini anak gua nih hebat gitu loh. Si Nah, Hansnya ya. Hansnya. Nah, jadi intisarinya sebenarnya bukan Beatrice-nya sebenarnya. Karena yang Hansnya. itu ya ibaratnya offering kayak ya udahlah anaknya aja jadi agent gitu loh. Ya kan, tapi semua dari A sampai Z itu di ininya sama anak gue gitu loh, Son. Oh, Gitu. jadi si Hans itu jualan apa, Bro? Jualan cendol ke dia. Cendol untuk pemanisnya. Jualan apa ya? Bentar. Banling, UP. PCB. Entar. UP. Kalau lu nggak UP. Kalau founder nggak penting ya, intinya dapat OR ya. Ya gitu lah ya. UP ya, berapa M? 50M benar. Oke, 50M ya. Jadi si Hans menawarkan UP 50M kepada orang tua si Beatrice. Ya, orang tua si Beatrice. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan sama Beatrice sebenarnya awalnya ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya masuknya sebenarnya ke Hans, cuma Hans nawarin udahlah lu jadi agen aja sekalian. Ya, gitu. Jadi yang hebat sebenarnya si Hansnya nih dalam hal ini sebenarnya gitu. Tapi si Beatrice-nya dapat pamor ya. Iya, begitulah gitu ya. Oke ya, luar biasa ya. 50M ada yang mau beli ya, Yer. Dia memang itu kan orang yang tajir melintir ya, memang ya. Tajir Gitu. melintir ya. Cuman memang nggak banyak orang tahu perjuangannya sih. Memang perjuangannya juga dahsyat sih untuk dapetin case ini. Sebenarnya udah dari tahun lalu itu udah lama sebenarnya. Bagaimana gitu. si Hans itu jualan ke dia? Lu ada cerita nggak si Hans ke lu? Ada cerita nggak dia? Ada. Ya cara jualannya pertama dia harus jadi teman dulu gitu loh. Maksudnya jadi teman dalam arti itu akrabin diri dulu gitu loh. Ya, akrabin jadi sama si bapaknya, si bapaknya. Bahkan sampai Hans itu bapaknya itu kan punya usaha besar. Dan terus bapaknya buka jadi bapak gini. Bapaknya itu sama maminya si Hans itu tuh rekan lah. Jadi maminya si Hans tuh direktur di sebuah perusahaan. Nah, si nasabah ini nih itu tuh pemilik dealer sebuah merek otomotif. Intinya kantor dari mamanya si Hans ini ngambil mobil ke dia, si nasabah gitu. Jadi ya minta kontak ke si maminya, ya minta kontak dong. Ya udah cuma dikasih kontak, tapi yang usaha memang si Hans gitu loh, yang mendekatkan diri, yang berbulan-bulan pendekatan gitu loh. Sampai ikut fitness di tempat apa? Si bapaknya punya tempat fitness gitu, sampai join gitu, pendekatannya lama gitu. Oke. Jadi tidak langsung tiba-tiba ya? Oh enggak. Gua tahu banget itu perjuangannya dahsyat banget. Jadi nggak ada kata hoki ya, Yer? Nggak ada kata hoki. Oke, thank you, Yer. Itu pertanyaan gue dulu. Tapi sebelum itu gue balik lagi. Gue flashback manusia kayak lu bisa jadi di Prudent. Itu foto lu tuh bener lu oplas di Korea nggak? Taiwan. Taiwan. Ya, beda lu, goblok lu. Foto dulu sekarang beda dia. Tadi oplas di mana dia? Yer, waktu 2008 lu jalanin kecelakaan jadi agent terpaksa sama Koko Richard lu ya. Nah, si Richard maksa-maksa lu, bising-bising udah kayak orang laler ya. Oke. Tiba-tiba lu jadi agent, sempat kepikiran keluar dari asuransi waktu zaman di awal pertama kali jadi agent? Sempat pasti ada. Sempat ada. Karena belief-nya belum yang nancep banget ya. Sempat ada. Gitu. Waktu dulu sempat waktu mau keluar, alasannya kenapa? Susah prospek. Prospek berapa bulan baru closing, bro? Pengen tahu, bro, waktu zaman dulu. Zaman dulu itu kan gue masih umur 21 ya kan, terus masih kuliah.
Prospek pertama closing karena teman dekat, itu masih dibantu Richard. Prospek kedua nggak closing, prospek ketiga closing. Gitu. Abis itu nggak closing, sampai akhirnya gue memutuskan kayaknya susah ya. Kayaknya gue fokus kuliah dulu deh. Itu keputusan yang salah ya. Gitu. Jadi sempat berapa bulan down juga, nggak ada closingan? Iya, sempat lah. Gitu. Oh, itu sempat karena belief lu nggak ada, lalu sempat lu mau resign. Sempat ya? Sempat gini, apa ya? Ibaratnya kalau kita misalnya umat Muslim ya kan datang nih ke kebaktian, dakwah gitu ya ke masjid ya, umat Kristen, Katolik ke gereja gitu ya. Kita kan kuat ya gitu loh. Nah, yang nggak suka datang ke tempat-tempat ibadah ya, setan gampang menghampiri gitu loh, imannya nggak kuat. Ya, pada saat itu gue juga jarang datang ke kantor gitu kan, nggak berkumpul dengan orang-orang yang satu visi. Oh, wajar nggak beliefnya jeblok ya, wajar. Gitu. Jadi maksud lu masuk ke dalam sistem acara itu adalah memperkuat belief. Itu sakral menurut gua. Sakral. Wajib kudu ya. Gua kalau misalnya ada orang yang nggak pernah ikut sistem terus bisa jadi AD timnya besar, gua bingung, gua sembah dan gua suruh dia tulis buku, gua beli 10.000 eksemplar. Gua pengen belajar. Itu sih gue juga pengen tahu juga sih, di Indonesia nggak ada tuh ya. Ya, selama ini sih nggak ada ya. Ya, nggak ada ya. Oke. Yer, belief lu sejak kapan 100% ini bisnis gua? Kapan, Yer? Waduh, kapan ya? Apa sejak ketemu namanya Theodora? Enggak juga sih. Loh, aki lu nakal, Theo. Theo itu tuh sebenarnya waktu pas awal-awal jalanin pro gitu kan, beliefnya dia belum belief banget. Justru dia malah nanya ke gua kan, dia nanya ke saya gitu loh teman-teman. Lu yakin di pro? Yakin nih. Lu beneran nih mau di pro sampai lama, sampai selamanya gitu loh. Karena kan Theo itu kan orang yang capable untuk bangun bisnis gitu loh. Ya kan, maksudnya di luar pro juga dia cemerlang gitu loh. Ya saya bilang ya gue yakin gitu. Karena apa? Gue tahu visinya. Pada saat dia tanya itu, padahal income gue juga masih berapa? Mungkin masih lupa deh, belasan, 20 mungkin gitu loh. Belum yang gimana kok. Gitu. Oke, jadi tapi sekarang bisa Theo 100% ya dukung iya lu di pro ya. Malah dia menjadi tangan kanannya amazing buat taunya. Ya, dia itu ibaratnya kalau kita jalanin pasangan, dia bukan cuma support lah ya, dia itu terlibat. Ada bedanya antara support dengan terlibat. Ya, kalau support biasanya ngakunya jalanin Prudential pada saat lagi Star Club. Lagi double Star Club. Star Club tiba-tiba ada pasangan tuh, ya kan? Ya, ini gue jalanin pro nih. Tapi itu support. Nggak terlibat gitu. Itu apa itu jalan tapi nggak terlibat. Ya, itu support. Ya, kalau support ya beda dengan terlibat ya. Kalau Theo ya bersyukurnya terlibat gitu. Dan gua untuk tim gua ya, ini untuk tim gua gitu ya. Gua mengencourage gitu untuk tim itu tuh jalani pasangan lah gitu. Gitu. Jadi harus pasangan, karena pasangan tuh bisa membantu juga bisa melarang ya. Iya dong, gitu. Kadang-kadang blind spot kita itu tuh kelihatannya di pasangan. Pasangan itu adalah reviewer paling jujurnya kita lah. Ya contoh misalnya gue speaker, ya gue percaya lah, maksudnya kalau misalnya speaker dimanapun pasti orang pasti bilangnya bagus gitu kan, ya nggak mungkin lalu bilang Jer lu jelek sih ngomongnya sih, kan nggak mungkin. Tapi kan istri kan bisa kasih review yang honest, sebenarnya kamu tuh tadi kelamaan di bagian ini, kamu tuh kebanyakan begini misalnya gitu loh. Blind spotnya bisa dikasih gitu. Enggak kok Yer, kamu bagus kok hari ini kok Yer. Ya gue percayalah karena ada kiriman. Nah, ini teman-teman, ini ada satu pertanyaan yang paling menarik. Jadi Koko Yeri ini adalah anaknya Richard anaknya Pitsiung, bener ya? Richard cucu. Richard cucunya Pitsiung? Cucunya Pitsiung. Di bawahnya Pitsiung siapa? Agung, ada. Ada Agung. Okay, ada Agung. Sempet dong ketika mahadewanya kalian keluar dari Prudential. Kalian tuh goncang. Nah, dan gue tahu sih katanya sih kemarin sih gue denger si Yeri Johan tuh mau ditarik. Nah, Yeri Johan tuh mau ditarik. Katanya itu diincer. Katanya anak amazing tuh bagus-bagus, mau ditarik ke langit biru katanya. Nah, tetapi kenapa Yeri Johan masih di sini? Lu juga mau ditarik kan, Son? Oh, enggak, gue nggak kenal. Itu beda dunia, bro. Gue dunia dedemit, bro.
Ntar gua kasih nomor lu ya ke dia ya. Katanya udah diundang undang ke Resident 8. Resident 8 ya. Oke. Kenapa Yer? Kenapa stay here? Karena Iya. lu adalah pusaran utama di lingkaran mereka. Sebenarnya kalau gue nggak yang utama lah, gue layer Richard, keberapa gitu ya. Ya Richard lebih dekat sih. Ya. Kenapa ya? Masalah kenapa ya simple. Kenapa harus pindah gitu? Ya kenapa harus pindah? Ada ketahuan? Hah? Kenapa lu stay? Why we stay gitu ya? Ya. Jawabannya adalah kenapa harus pindah gitu. Ya kenapa pindah? Maksudnya gini. Kenapa pindahnya tuh gini. Kan yang waktu itu mereka menarasikannya adalah Prudential adalah kapal yang hampir tenggelam gitu loh ya kan. Terus ada produk kanibal gitu. Jadi sebenarnya itu kan rumor-rumor yang dikembangkan gitu loh. Kenyataannya sekarang kita tenggelam nggak sih? Ya sekarang kita tenggelam nggak sih? Enggak, bagus kok. Ya kan bisnis bertumbuh, ya kan inovasi teknologi oke gitu. Jadi semua itu kan nggak benar. Nah mereka pindah itu karena pasti ada sesuatu yang ditawarkan. Nah kalau gue pindah, ya gue nggak ada benefit apa-apa kan. Nah jadi kenapa kita nggak pindah ya? Kenapa harus pindah juga gitu sebenarnya. Nah dan kita kan selalu ditanamin bahwa bisnis pro ini udah paling simple, udah paling benar, udah paling dalam arti bukan paling benar ya, udah paling simple, udah bisnis yang bagus banget. Nah dia yang ngomong gitu. Nah jadi ya gue berpegang pada omongan dia lah gitu. Oke. Ya, kenapa harus pindah? Kita nggak jelek kok gitu loh. Gitu. Gara-gara dia pindah kita dapat 6gen ya. Ya itu juga ya kan. Tapi kalau gue lihat sebenarnya Prudential itu selama bertahun-tahun mungkin ya kalau teman-teman sadar gitu ya. Sadar nggak sih teman-teman Prudential itu selama bertahun-tahun itu tuh diserang terus kan sama perusahaan asuransi lain gitu ya. Prudential itu tuh bertahan terus, dalam arti bertahan tuh ya dia diem aja. Dalam arti karena dia udah besar, dia diem aja. Tapi sekarang dia udah mulai menyerang. Dalam arti menyerang itu tuh bukan menyerang black campaign, bukan. Tapi menyerang tuh dalam arti inovasi-inovasinya tuh udah bener-bener tuh keluarinnya tuh produknya tuh apa ya, yang bener-bener compete-nya tuh luar biasa. Inovasi produknya luar biasa, inovasi teknologinya luar biasa, gitu loh. Seperti itu. Kalau zaman dulu kita nggak ada PSS, sekarang PSS kita paling murah se-Indonesia. Ya, gitu kita lah, memang kita luar biasa untuk compete-nya sekarang senjatanya udah dikeluarin ya. Gila, luar biasa. Guys, kalau ada pertanyaan silakan chat ya. Ini jangan ragu-ragu sama Koko Yeri Yohan. Ini tak saking bingungnya mau nanya apa sama Yeri ini ya. Menurut gua ini orang-orangnya pada ngomong gini nih, si Yeri kayaknya ilmunya cetek nggak sehebat Erison nih. Gua nggak usah nanya lah, kayak Erison aja. Kalau terlalu akrab kurang ajar begini guys. Ya kan? Yer, menurut lu pengalaman terburuk lu waktu di Prudent itu apa Yer? Terburuk? Kita nggak bisa ngomong. Sekarang sih kalau gue lihat sih lu muka lu kan kayak baby face, udah pasti enjoy life. Anak 2, cuma anaknya kurang, dia harus ada 3 harusnya, ya kan? Cuma 2 tuh kurang. Nah, apa yang menurut lu waktu selama jalanin lu industri ini, yang pengalaman yang menurut lu nggak bisa lu lupakan, yang menurut gue ya membekas ya, kurang ajar lah ini yang bisa terjadi di gua. Menurut lu apa bro? Ya sebenarnya kalau pengalaman sih standar sih Son. Sebenarnya standarnya gimana ya? Gini nih, mungkin gua omongin dulu gini. Makanya teman-teman kalau teman-teman sukses ya di bisnis Prudential, percayalah bahwa ada waktunya tuh pengalaman yang paling buruk sekalipun itu cuma titik kecil di hidup kalian. Cuman mungkin sekarangnya menyakitkan, tapi nanti di masa depan bisa ketawa gitu loh. Nah jadi pastiin ya sukses gitu loh, supaya itu nggak menjadi cerita sedih terus. Jadi gitu. Kalau gagal yang ada diingat sedihnya. Iya beneran gitu loh. Nah, sekarang lu nggak inget sama sekali bro, nggak ada yang kadang masih ada yang inget, tapi kadang-kadang udah lupa. Kadang-kadang gue harus inget-inget dulu, gitu Son. Kadang-kadang gue ketemu temen di jalan gitu ngobrol-ngobrol. Terus setelah beberapa saat kemudian, gue mikir-mikir lagi, gue baru inget loh. Gue tuh dulu pernah ditolak loh sama dia, sampai udah lupa. Gitu. Ya seperti itu. Nah kalau misalnya pengalaman buruk apa ya, itu sih standar lah. Kalau dulu itu kan ya ada yang namanya PHP. Ya ada juga gue ngejar nasabah berbulan-bulan balik dari Tangerang. Maksudnya gue masih di UPH gitu ya. Balik dari Jakarta, Bandung, closing.
2,5 sama 4 juta. Happy. Karena nasabah-nasabah gue nasabah kecil nih dulu. Ya kan? Terus singkat cerita, tahun depannya gue mau datang lagi upgrade. Ya, dia udah mau ya. Dia tapi nggak bisa check up. Gue udah bolak-balik. Singkat cerita dicumi-cumiin. Ya, sampai akhirnya yang 2,5 juta tutup, 4 juta juga tutup, itu sedih banget ya, itu pernah gitu loh. Ya seperti itulah itu, tapi apa ya, udah lama Sudah juga lucu. gitu. Kalau dulu itu sedih, sekarang itu jadi lucu. Ya udahlah ya gitu ya kan. Udah Oke ya ya. udahlah gitu. Iya, gitu. Oke. Untuk agent baru yang nggak punya market, bagaimana ngatasinya tuh? Tommy, Mita, bagaimana Bro Yeri ditanya? Mau minta Teman-teman ini bantuan. harus, ya, itu harus ditanya. Ini manusia ini harus ke air santan, harus diperes terus teman-teman. Ini banyak ilmunya. Lu masih Jangan dendam ya, Son ya? Gara-gara jangan waktu siap. itu sih, gara-gara waktu itu gini guys, Erison tuh pernah diundang ya di sesi leader. Terus dia bener-bener ditanya terus sampai jam berapa tuh, Son? Kurang ajar, gue inget tuh jam 7 sampai jam 11, 10.30 itu. Gila itu. Itu gue ingat itu, pengalaman terburuk itu. Dia dendam loh. Son, ini ada tim lu, Son. Lu harus jaim, Son. Gak boleh Ya, dendam. enggak. Itu Mengasihi. dijawab ya. Ya, bagaimana cara bagi lu ngajarin agent baru yang tidak punya market? Apakah tim lu orang kaya semua, saking nggak punya ada market semua, bro? Ya, kalau nggak punya market itu tergantung ya. Kadang-kadang ada yang tidak punya market itu hanya perasaan. Ada juga yang gitu. Ya, contoh si Theo nih, istri gua, ketika istri saya gitu ya, ketika waktu pas awal jalanin berasanya nggak ada market. Tapi setelah digali-gali sebenarnya mah ada gitu. Nah, tapi ini nggak tahu nih, pertanyaannya kan tidak punya marketnya tuh nggak punya market apa dulu nih gitu. Apakah bener-bener yang nggak ada banget, atau sebenarnya coba deh kita duduk bareng sama leadernya, coba gali dulu nih. Kadang-kadang perlu digali gitu loh. Ya kalau misalnya nggak punya market sama sekali, ya kalau saya sih canvassing itu adalah opsi yang terakhir ya. Kalau saya lebih prefer untuk main referensi gitu. Karena saya pernah punya agent, market banyak, cuman dia tuh nggak disetujuin sama keluarga besarnya. Jadi dia main referensi sampai Start Club Roma waktu itu gitu. Caranya referensi gitu. Bagaimana Gitu. cara lu ajarin tim lu minta referensi ya? Sebenarnya nggak ada cara spesial, Son. Lu jangan nanya teknik karena standar abis. Dan menurut gue mungkin caranya lu lebih oke. Cara Karena minta referensi itu, gimana? menurut gue ya sebenarnya kita tinggal hanya minta doang kan ya. Tinggal hanya minta. Nggak tahu ya, kalau gue nggak ada teknik khusus gitu loh, nggak ada teknik khusus. Dan coba deh perhatiin kalau speaker ngomong, memang tekniknya beda-beda gitu loh. Cuman ya intinya memang ya kita minta aja gitu. Jadi intinya mempunyai keberanian untuk meminta aja ya. Ya, tapi coba dikonsultasin dulu sama leadernya, cara yang appropriate, yang enak nih gimana sih gitu loh. Oke. Ada Gitu. pertanyaan dari Sunli. Nah, ini benar nih. Pertanyaan ini benar sekali ke buah si Yeri Johan. Nah, bagaimana cara merekrut orang-orang yang berkualitas, bro? Oke. Kadang-kadang kan orang itu orang-orang sudah comfort zone. Oke, jadi kalau misalnya saya selalu bilang ke tim gitu ya, bahwa kita harus lihat dulu Prudential itu tuh menawarkan apa sih gitu, menawarkan apa? Kan yang pasti menawarkan uang. Nah, nggak cuma uang loh, menawarkan bisnis yang bisa diwariskan gitu loh, menawarkan waktu yang berkualitas gitu loh, menawarkan media untuk bisa membantu orang, mensukseskan orang, terus menawarkan ibaratnya supaya kita bisa punya kehidupan yang balance, menawarkan. Nah, jadi kan banyak nih yang Prudential bisa tawarin. Nah, ketika kita merekrut orang yang berkualitas, kadang-kadang itu tuh mereka tuh bukan di duit gitu loh, tapi di hal lain. Nah, hal lain itu yang mesti kita temukan. Cara nemuinnya gimana? Ngobrol. Ya ngobrol gitu loh, ngobrol. Ya kan, cari apanya? Cari kebutuhannya, TOD-nya, trade of discountan, tidak nyamanan. Cari hot button-nya gitu. Seperti itu. Jadi Dan menurut lu kuncinya adalah obrolan. ya Ngobrol ya, ngobrol. kuncinya ngobrol. Ya ngobrol. Dari ngobrol-ngobrol kan kadang-kadang gini, gue selling atau rekrut ya ke dia ya. Ya tergantung, coba lu ngobrol dulu. Nanti arahnya kemana? Biasanya kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi Oh, ngobrol aja jadi dulu. kalau gue perhatikan lu jago sekali dalam approaching ya, Yer. Makanya Theo pun bisa takluk sama lu ya.
Enggak sih, cuman gue charming aja. Enggak lah, gue standar nih. Kalau gue tuh standar. Gue tuh sebenarnya kalau lu mau tanya ya, kalau kalian mau tanya, iya kelebihan lu tuh apa sih ya sebenarnya di approaching kah, di apa? Saya tuh kelebihannya di belief, teman-teman. Kelebihan saya tuh Mental belief. ya. Saya tuh Mental belief. mental kayaknya luar biasa. Visi ya, saya tuh belief gitu loh. Karena seorang leader itu harus belief gitu. Belief Kenapa lu saya apa, bisa? bro? Kalau gitu. Belief lu Nah, apa? ini contoh misalnya gini ya, misalnya cara ngerekrut orang-orang berkualitas. Ya saya coba perhatiin deh. Saya coba menganalisa di tim saya gitu ya. Kan ada yang namanya leading down, leading lateral, leading up ya, memimpin orang yang sepantaran secara ekonomi, secara sosial gitu ya. Leading lateral atau leading down. Leading down itu memimpin orang-orang yang di bawah kita lah secara ekonomi, secara sosial misalnya gitu ya kan. Atau leading up. Nah, kita tuh selalu bilang leading up, leading up. Cuman gimana caranya seseorang leader bisa leading up gitu loh. Yang pasti dia harus punya belief yang benar. Makanya saya bisa tim saya bisa orang-orang yang bagus. Kenapa? Ya karena saya believe dengan bisnis ini bahwa bisnis ini bagus sekali gitu loh. Yang seperti saya tadi sebutin bagusnya apa? Ya bisa beli 300 bank BCA, ini itu gitu loh. Ya saya believe gitu. Jadi seorang Yeri Johan mental kayaknya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ya biasalah San. Oh, teman-teman ini pertanyaan nggak mau nih, udah hampir jam 9 ya. Gua sayang loh, kita punya babi panggang udah kirim ke dia. Bagaimana ya teman-teman kalau soal teknis gua rasa maaf ya kita nggak buka lagi, ini terakhir aja pertanyaan karena sudah mau jam 11. Patricia, oh inilah Patricia, gua kasih tanya pertanyaan terakhir lah biar dia bisa tidur, nanti nggak bisa dijawab, nanti mukanya Yeri lagi datang ke mimpinya dia. Bagaimana cara ngebangun kepercayaan kita, bagaimana cara ngebangun kepercayaan nasabah kepada kita, bro, menurut lu di bisnis asuransi? Gimana cara membangun kepercayaan calon Ya, nasabah? nasabah kepada kita. Oke, nah ini saya cukup apa ya? Cukup fasih sih gitu loh untuk masalah ini ya. Jadi kenapa bukannya saya sombong, cuman ada momen-momen di mana saya nemenin agent saya, di mana agent saya itu masih junior banget, yaitu misalnya om saya dan mami saya sendiri gitu ya. Mereka itu ketemu temennya dan yang prospek kan saya waktu itu gitu ya. Mami saya dan saya yang harus coba approach. Itu tuh caranya adalah kuai-kuai ya. Kalau menurut saya. Ya tergantung nih calon nasabahnya lebih tua atau lebih muda atau sepantaran gimana. Cuman caranya itu adalah memang jadi orang yang menyenangkan, gak lain gak bukan. Saya dulu dikasih tahu sama seorang leader di Singapura, saya lupa namanya siapa, kalau nggak salah Dennis Chua gitu ya. Sebenarnya ketika ngobrol ya, ada prinsip yang penting. Tanyakan di dalam hati, hey, I want to know more about you. I want to know more about you. I want to know more about you. Jadi misalnya saya contoh ngobrol sama Patricia, ya misalnya Patricia calon nasabah yang saya nggak kenal gitu loh, tapi akhirnya bisa ketemu gitu ya. Di dalam hati saya, I want to know more about you. Saya mau tahu tentang Patricia. Ci, gimana Ci? Oh ya, Cici emang usahanya apa? I want to know more about you. Ketika si Patricia bilang, contoh misalnya Patricia bilang, oh ya aku usahanya tekstil. Saya menunjukkan interest terhadap cerita dia. Oh ya tekstil. Oh hebat dong, Ci. Cici dari kapan tekstil? I want to know more about you. Dia bilang tekstil. Dan saya harus interest. Terus gimana? Tell me more, tell me more, tell me more. Oh, Cici tekstil dari kapan? Oh ya, hebat dong. Oh, Cici emang mainnya gimana? I want to know more about you. Tell me more, kayak gitu. Gitu. Oke, tapi gue nggak mau kenal terlalu dalam sama lu lah, Yer. Harus, Son, harus. Oke, bahaya. Habis ini kita lupa ingatan ya, Yer. Habis ini ya. Habis ini kita lupa ingatan, kita nggak kenal sama sekali, Yer. Habis ini, Yer. Yer, pertanyaan terakhir, Yer. Seorang Jerry kan mental kayaknya sangat luar biasa, belief-nya sangat kuat, dan lu bilang seorang leader harus mempunyai sebuah visi. Seorang Jerry, kata lu adalah lu hebat di visinya. Visi lu apa, bro? Terakhir, bro. Udah nggak ada pertanyaan lagi, bro. Gua nggak hebat di visi, gua punya visi. Visi apa, bro? Kelebihan gua adalah gua believe gitu loh. Visi gua ya kalau visi ya visi apa? Visi bisnis atau visi hidup nih? Visi bisnis, visi hidup boleh dong. Apa mau pengen anak ketiga? Enggak lah. Nggak tahu kalau itu. Itu urusan Theo itu ya. Ya visi hidup. Visi hidup ya. Sebenarnya gini, kalau bicara kan hidup kita kan
ada banyak nih ya, ada uang, ada apa ya, ada family, ada social personal development, spiritual, dan lain-lain gitu ya. Jadi saya percaya namanya balance is the key of life gitu loh. Balance is the key of life. Nah, kalau bicara visi secara uang gitu ya, secara uang dulu nih ya, secara uang, aduh itu tuh masih jauh banget ya. Walaupun memang sih income 2 miliar sebulan, 3 miliar sebulan pun juga tetap ada orang yang akan lebih kaya. Cuman dalam kondisi saya sekarang gitu ya, itu tuh masih apa ya, masih ambisinya tuh masih besar lah untuk masalah membangun bisnis, membangun income gitu loh, gitu. Yang dicari Jadi berapa, bro? Yang dicari berapa? Angka, sebutin angka. ya contoh, misalnya gue tuh pengen punya passive income ya. Kita bicara pasif ya, Pasif passive ya. income. Nah, passive income-nya itu tuh bisa untuk generate apa namanya, aset lagi. Contoh seperti itu. Passive income bisa untuk generate aset lagi. Berarti udah besar sekali kan, gitu loh. Berarti udah cover biaya hidup, gitu loh. Udah cover untuk leisure, gitu loh. Ini tuh kan contoh itu ambisi, gitu loh. Nah, contoh misalnya gini, saya punya passive income ini di luar, maksudnya gini, investasi saya ya, dari properti gitu ya. Kemarin istri saya bilang angka saya lupa sih berapa, kayaknya 100 juta sebulan harusnya ada gitu ya. Itu dari pasif sewa-sewa properti dan lain-lain gitu ya. Nah, saya pengen itu ya kan jumlahnya bisa untuk meng-create aset lagi. Artinya bukan untuk cover biaya hidup, tapi meng-create aset lagi. Artinya biaya hidup udah tercover dari itu. Nah, caranya gimana? Ya caranya nggak lain nggak bukan. Ya kita mau apa ya? Mau seperti itu harus punya cash cow yang besar, harus punya bisnis yang besar. Jadi saya fokusnya bukan di investasi, saya fokusnya di bisnis gitu loh. Jadi kan untuk mencapai itu kan perlu bisnis yang lebih besar gitu loh. Maksudnya perlu bisnis prudensial saya harus lebih besar lagi gitu. Nah, sebenarnya balik lagi semua tergantung standar, Son. Orang punya standar. Ada orang yang saya rekrut gitu ya, income 30 juta sebulan aja udah tiong-tiong banget gitu loh. Karena dia punya standar seperti itu. Gitu. Yaitu Dan seorang Yeri standarnya tinggi nih ya. ya harus di-upgrade sih sebenarnya gitu. Ya Tolong dulunya bayarkan, tolong bayarkan cicilan gue, bro. Boleh bantuin? ya lu lah, income lu lebih gede lah, Son. Son income lebih gede. Thank you Yeri, thank you banget. Lu telah memberikan mereka sebuah ilmu yang luar biasa. Ini anak muda luar biasa. Gue kenal dia sudah cukup lama, saking dekat, saking kurang ajar. Habis ini kita lupa ingatan ya Yer, kita nggak kenal. Kita Tanggal 26 Juni, Harrison di tempat saya teman-teman ya. Thank you Yeri. Tuh, Acong lu nggak mau kasih ngomong masih Yeri tuh Yeri. Acong. Kamsia Koko Yeri. Inspirasi gue dulu dari sejak gue jadi agent. Waduh, gila tuh. Lu banyak inspirasi Yer. Cuma saya lu cowok Yer. Untuk gue cowok masalahnya. Iya. Teman-teman saya thank you yuk. Udah. Thank you Yeri. Lu Meli. Thank you guys. Thank you. Thank you kok Yeri. God bless you. Thank you. Gue langsung live ya. Ya, langsung live ya gue. Lupa ingatan ya Yer. Dah. Thank you Yer. Ya bye. Thank you. Yuk. Teman-teman, dengan akhir Yeri kita udahi acara hari ini ya teman-teman. Selamat pagi, stay safe, stay healthy semuanya ya. Bye Yer, thank you Yer.